Bab 710, Pemimpin Darkstar bingung. Dalam 2 menit, Han Xiao membaca rencana Serbia kelima. Dia menyerahkan file ke Roselyn lalu mengangguk. Sepertinya kamu tidak berencana untuk mencari pendapat para Godoran. Meskipun rencana ini bermanfaat bagi masa depan peradaban, kehendak bebas kebanyakan orang hanya akan menjadi beban. Rencana ini hanya dapat dilakukan tanpa meminta persetujuan dari semua orang. Pertemuan ini tidak direkam, jadi Serbia kelima lebih langsung. Roselyn membaca file dengan sangat cepat. Dengan ekspresi tenang dan pendiam, dia sedikit mengangguk dan berkata, aku mengerti permintaanmu. Apakah kamu yakin tidak perlu menanam sesuatu di benak orang-orang kamu? Petik 2. Serbia kelima menghapus keringat dingin dari alisnya dan berkata, tidak, menghilangkan diskriminasi sudah cukup. Oke, jika itu hanya menghilangkan diskriminasi, itu mudah bagiku. Roselyn memberi Serbia kelima senyum misterius yang membuat hatinya sedikit bergetar. Bagi orang luar, Roselyn tidak sesantai ketika menghadapi Han Xiao. Dalam perjalanan, Han Xiao mengatakan padanya untuk mempertahankan standarnya dan tidak menakut-nakuti Serbia kelima dengan warna aslinya. Roselyn memandang Serbia kelima dengan senyum elegan dan menjelaskan rencananya. Black Star sudah memberitahuku situasinya. Menurut pemahaman aku, ada 3 penyebab mendasar dari konflik garis keturunan Godora. 1. Konsep tradisional darah murni diturunkan selama bertahun-tahun. Dalam lingkungan galaksi, hanya sebagian kecil dari darah murni yang masih percaya pada konsep ini. Aku menyebut orang-orang ini di heart, dan pikiran mereka adalah yang paling sulit untuk diubah. 2. Diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan biologis. Ini berasal dari rasa jijik naluriah dari kehidupan yang cerdas ketika melihat bentuk yang menyimpang. Banyak darah murni yang tidak ingin mendiskriminasi hibrida, tetapi ketika mereka melihat mereka masih merasa tak enak. Ini adalah penyebab diskriminasi bagi kebanyakan orang. Untuk mengubah ini, aku pikir poin kuncinya adalah rasa estetika. 3. Kebencian menumpuk dari sejumlah besar konflik yang disebabkan oleh diskriminasi selama bertahun-tahun. Ini dianggap sebagai masalah historis. Plus, karena diskriminasi, posisi sosial rata-rata darah murni lebih tinggi daripada hibrida, sehingga darah murni memiliki kekuatan lebih di berbagai industri. Ini dapat dilihat sebagai konflik kelas. Aku sementara bisa menekan jenis kebencian ini, tetapi jika kamu orang tidak mengubah situasi saat ini, setelah waktu yang lama, konflik ini akan terjadi. Lagi. Serbia kelima mengalami sakit kepala hanya karena mendengar masalah ini. Di matanya, setiap masalah ini hampir tidak terpecahkan. Dia bisa melihat betapa sulitnya masalah ini hanya dari mendengarkan Roselyn berbicara tentang mereka. Dia sekali lagi mulai meragukan kelayakan rencana ini. Seolah-olah Roselyn melihat melalui kekhawatirannya, dia dengan tenang berkata, dengan nada yang lebih positif, akan diperlukan setidaknya beberapa dekade untuk membuat masalah ini kurang parah dengan metode normal. Namun, sekarang aku di sini, aku dapat membuat proses ini ribuan kali lebih cepat. 2 poin pertama adalah penyebab utama, dan selama masalah dengan jihad dan rasa estetika diselesaikan, konflik kelas secara bertahap akan berkurang. Petik 2. Serbia kelima mengambil napas dalam-dalam, berdiri, dan membungkuk dalam-dalam ke arah Han Xiao dan Roselyn. Aku mengandalkanmu. Itu pagi yang normal, sinar matahari kuning yang hangat membangunkan kota yang tertidur itu. Di sebuah alun-alun komersial yang dipenuhi gedung-gedung tinggi di planet induk Godoran, kendaraan-kendaraan melayang turun di antara gedung-gedung. Orang-orang yang dilengkapi rune terbang bangkit dan mendarat di platform terbuka yang memanjang dari gedung-gedung tinggi. Itu adalah adegan yang riuh dan sibuk. Kali ini, di stasiun bus umum yang melayang-layang di peron terbuka, ada antrian panjang. Saat itu jam sibuk bagi kelas pekerja di pagi hari. Para Godoran yang sedang menuju pekerjaan mereka sedang menunggu angkutan umum. Produksi peradaban sistem bintang lebih dari cukup untuk memberi makan pemalas yang malas, tetapi sebagai ibu kota peradaban, planet induk telah mempertahankan vitalitas yang kuat. Mereka yang tinggal di planet induk semuanya bersedia bekerja keras, tidak seperti mereka yang ada di tepi planet kolonial yang semuanya tinggal di rumah dan tidak memiliki konsep bekerja. Rudy berada di tengah antrian. Pakaiannya terlihat sopan, seperti elit masyarakat. Namun, tidak seperti Godorans di sekitarnya, ia tidak memiliki telinga yang menonjol, dan telinganya lubang berbentuk spiral. Dia juga tidak mengenakan kuncir kuda atau hiasan di rambutnya karena dia tidak memiliki rambut. Organ-organ wajahnya juga semakin terpisah satu sama lain. Dia adalah satu-satunya hibrida dalam antrian panjang. Rudy bisa merasakan tatapan aneh itu dengan perasaan jijik yang tertahan di sekitarnya. Dia memiliki ekspresi normal di wajahnya dan menatap lurus ke depan, seolah-olah dia tidak terpengaruh. Tetapi di dalam hatinya, dia berharap agar bis umum yang melayang itu akan tiba di stasiun segera sehingga dia tidak lagi harus menanggung perlakuan diawasi oleh begitu banyak orang seperti binatang di kebun binatang. Rudy berusia 63 tahun ini. Menurut standar Godoran, dia setengah baya. Dia adalah karyawan yang sangat senior dari bisnis besar, dan penghasilannya agak tinggi.
Seharusnya, dia seharusnya kelas menengah di masyarakat, tetapi penampilannya telah memberinya penghalang di mana-mana. Dia tahu bahwa posisinya saat ini adalah yang tertinggi yang bisa dia raih, dan dia tidak akan pernah dipromosikan lagi. Hal yang paling dibencinya setiap hari akan berhasil, bukan karena pekerjaannya melelahkan tetapi karena bekerja berarti dia harus bersosialisasi dan menanggung segala macam tatapan aneh. Dia telah mengalami sejumlah besar tekanan mental setiap hari, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan emosi itu di wajahnya. Dalam banyak waktu dia terbangun di tengah malam karena stres itu, dia hanya akan duduk di sana dan menatap ke dalam kegelapan, berpikir bahwa dia mungkin juga berhenti dari pekerjaan, mengapa dia harus menempatkan dirinya melalui semua itu. Tetapi setiap kali dia melihat istrinya yang sedang tidur di sampingnya, dia akan menyingkirkan pikiran itu. Istrinya adalah darah murni yang indah. Saat itu, istrinya mengabaikan oposisi keluarganya dan menikahinya, Bibrida. Dia telah memberkatinya dengan 2 anak. Bahkan setelah menikah selama bertahun-tahun, keluarganya tidak pernah menerimanya, tetapi istrinya hampir tidak pernah mengeluh. Demi keluarganya, Rudy tidak berani berhenti dari pekerjaannya, dia hanya bisa membiarkan kegelisahan dan kejengkelannya dilenyapkan secara diam-diam pada saat-saat dia menggembung. Baginya, hidup adalah genangan air, film bisu abu-abu yang diputar berulang setiap hari, hanya mulai memiliki warna ketika dia sampai di rumah dan melihat senyum istri dan anak-anaknya. Rudy tidak memiliki harapan untuk masa depan lagi. Mungkin tidak bisa melihat jalannya di depan itu baik baginya, kehidupan yang bisa dilihatnya akhir akan menakutkan. Rudy tersenyum mencela diri sendiri. Dia mendengar percakapan 2 orang di belakangnya yang tiba-tiba mulai mengobrol. Kamu telah mendengar. Pemimpin Darkstar ditangkap beberapa waktu lalu, dan organisasi Darkstar telah dianggap sepenuhnya dihilangkan. Petik 2. Sudah setengah bulan, tentu saja aku pernah mendengar. Petik 2. Hehe, ada laporan yang mengatakan persidangan pemimpin Darkstar telah berakhir, dan dia dikurung di penjara pelangi. Aku tidak tahu hal itu. Ceritakan lebih banyak lagi. Petik 2. Mendengarkan percakapan yang disengaja di belakangnya, Rudy hanya bisa bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya. Karena keberadaan Darkstar, Bibrida menerima kebencian bahkan lebih. Setelah organisasi Darkstar dihancurkan, darah murni telah menyebutkan Darkstar di sekitarnya lebih dari sekali, sengaja atau tidak, seolah-olah itu semacam ejekan. Rudy sama sekali tidak setuju dengan filosofi Darkstar, Bibrida yang mendambakan perdamaian seperti dia bahkan membenci tindakan Darkstar. Namun, bagi darah murni, tampaknya setiap Bibrida mengagumi Darkstar. Berakhirnya Darkstar berarti kegagalan para Bibrida, sehingga mereka bisa mengenakan penampilan pemenang dan merasa superior. Pada saat ini, layar yang diproyeksikan muncul di antara gedung-gedung tinggi, menarik perhatian semua orang. Serbia kelima muncul di layar. Dia duduk tegak dan menghadap kamera dengan wajah serius, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Adegan yang sama muncul di setiap planet kolonial Godora. Itu adalah pengumuman untuk seluruh peradaban. Serbia kelima perlahan berbicara. Hari ini, atas nama pemerintah Godoran, aku akan mengumumkan keputusan yang sangat penting. Untuk menghindar tragedi yang mirip dengan insiden Darkstar di masa depan, kami telah memutuskan untuk menerima bantuan dari Purple Crystal Civilization untuk menggunakan metode yang tidak ortodoks untuk menyelesaikan masalah diskriminasi seperti darah yang telah mempengaruhi kami untuk waktu yang sangat lama. Petik 2. Serbia kelima membaca naskah panjang yang telah ia persiapkan sebelumnya, menggambarkan situasi sebagai peradaban kristal ungu yang menyarankan untuk membantu dan dia memutuskan untuk menerima bantuan mereka setelah pertimbangan yang cermat. Dia menggunakan istilah dan kata-kata yang digunakan untuk mengurangi keberatan orang-orang sebanyak mungkin. Namun, semua Godoran masih membatu oleh berita ini dan tidak dapat berbicara. Hanya setelah berita itu berakhir selama beberapa detik, mulailah keributan yang memekakkan telinga. Ini terlalu mendadak, tidak ada tanda-tanda di semua. Ini cuci otak. Mengapa persepsi kita harus diubah? Kehendak bebas tidak dapat diganggu-gugat. Apakah Serbia kelima kehilangan akal sehatnya? Petik 2. Apakah akan ada efek samping? Ini adalah ide peradaban kristal ungu. Maka mungkin itu bisa diandalkan. Petik 2. Godorans di sekitar membahas masalah ini dengan keras dan bereaksi dengan berbagai cara, kebanyakan dengan kaget dan tidak puas. Rudy tidak ikut dalam diskusi. Matanya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah jantungnya yang mati rasa untuk waktu yang lama akhirnya mulai berdetak kencang lagi. Dia tampak melihat sedikit cahaya di masa depannya yang kelam. Pada hari ini, orang-orang dari setiap industri mulai menggunakan jaringan hubungan mereka untuk menanyakan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud pemerintah. Orang-orang bingung. Tidak ada yang mau membiarkan orang lain mengubah pikiran mereka, bahkan jika itu adalah perbuatan baik yang sangat besar yang bermanfaat bagi kolektif. Seperti yang diharapkan, ini menyebabkan reaksi karena kemauan individu. Serbia kelima menjanjikan subsidi,
mengurangi pajak, dan segala macam manfaat bagi mereka yang menerima rencana transformasi diskriminasi, namun dia tidak memberi mereka pilihan untuk menolak. Terjadi kemarahan, dan protes muncul satu demi satu. Rencana Serbia kelima telah mengguncang seluruh masyarakat, tetapi dia bertekad untuk tidak mengubah pikirannya. Dengan gangguan Purple Crystal, perlawanan internal ditekan dengan paksa. Pemerintah mulai beroperasi sesuai keinginannya. Masyarakat kelas atas pada dasarnya dikendalikan sepenuhnya oleh darah murni. Orang-orang ini memiliki banyak kekuatan, dan kebanyakan dari mereka adalah Dihard. Mereka juga tidak menerima informasi apapun sebelumnya. Meskipun mereka membenci rencana kelima Serbia, mereka tidak langsung menentangnya tetapi tetap tenang dan mengamati situasinya. Nama Purple Crystal membantu Serbia kelima tidak menerima lebih banyak keberatan, reputasi peradaban Star Cluster membuat para Godoran sedikit terkendali. Meskipun tindakan Serbia kelima hampir seperti tindakan diktator, banyak Godoran percaya bahwa ini adalah keputusan peradaban kristal ungu. Karena banyak faktor, Serbia kelima dapat dengan paksa menjalankan rencana yang hampir gila ini. Lihat bahwa mereka tidak dapat mengubah pikiran pemerintah sama sekali, perhatian semua Godoran difokuskan pada area uji coba pertama dari rencana transformasi diskriminasi yang diumumkan oleh Serbia kelima. Itu adalah planet kolonial Gautin. Sebuah planet dengan kepentingan yang sangat rendah, penuh dengan penutupan yang menganggur, adalah tempat yang sempurna untuk pengujian. Bahkan jika hasilnya tidak baik, itu akan memiliki dampak yang sangat terbatas pada seluruh peradaban. Di penjara pelangi, pemimpin Darkstar duduk di sudut selnya. Itu gelap gulita, dan dia hanya bisa mendengar napasnya sendiri dalam gelap. Pengadilannya telah berakhir. Godora dan Purple Crystal mendapatkan apa yang mereka inginkan, jadi dia dikurung dan akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Harapan yang mendukung keyakinannya hancur. Seolah-olah pemimpin Darkstar telah kehilangan tulang punggungnya, dan hatinya mati rasa dan tanpa emosi. Penjara pelangi bisa menghancurkan kepercayaan anggota Darkstar. Dia tidak tahu apakah dia bisa mempertahankan keyakinannya sendiri di masa depan, tetapi dia tidak peduli lagi. Mendering. Jendela makanan sempit di bagian bawah pintu sel terbuka. Sepiring makanan dan seberkas cahaya memasuki sel. Baru-baru ini, Serbia kelima mengumumkan rencana untuk mencuci otak semua Godoran untuk menghilangkan diskriminasi bagi Bibrida. Apakah Darkstarmu meyakinkannya dan membuatnya mengkhianati kita? Petik 2. Penjaga penjara di luar pintu tiba-tiba berbicara dengan nada sarkastik. Dia kemudian menutup jendela makanan dan pergi. Dalam kegelapan, pemimpin Darkstar tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang mati rasa dipenuhi syok. Dia benar-benar bingung. Cuci otak seluruh peradaban. Apa-apaan? Mungkinkah kita memiliki keyakinan yang sama tetapi kamu jauh lebih pintar dari aku? Kamu harus menjadi orang yang memimpin Darkstar. Planet Gautin adalah area pengujian pertama dari rencana transformasi diskriminasi. Baik itu darah murni atau Bibrida, semua Godoran memperhatikan Gautin, ingin tahu bagaimana tepatnya Serbia kelima melakukannya. Unggulan Purple Crystal tiba di planet Gautin dan menggunakan beberapa jenis perangkat untuk mengirim sicik karen yang tidak terlihat ke seluruh planet. Serbia kelima mengatakan bahwa ini adalah perangkat rahasia yang dibangun dengan teknologi Star Cluster Grade yang dapat mengubah pemikiran Godoran di wilayah yang luas. Dia sekali lagi berjanji kepada warga sipil bahwa perangkat ini sangat dapat diandalkan. Sebenarnya, ini hanya gertakan yang telah dia diskusikan dengan Purple Crystal untuk membuktikan bahwa rencana ini mendapat persetujuan Purple Crystal sehingga warga sipil tidak akan menjadi bingung. Orang kunci untuk melakukan transformasi, bagaimanapun, adalah Rosalind. Dia menunjukkan kemampuannya sepenuhnya untuk pertama kalinya di depan Han Xiao. Area besar sicik karen yang dikirim oleh kapal Purple Crystal ke Gautin sebenarnya adalah kemampuan esper milik Rosalind, ditingkatkan oleh perangkat yang dirancang khusus untuk memperkuat kemampuan psikis. Ini membuat rentang kemampuan espernya meningkat berkali-kali lipat. Paranormal juga memiliki kemampuan untuk menghipnotis dan mencuci otak, tetapi akurasi dan jangkauannya tidak setinggi kemampuan esper Rosalind, Contagious Ideology. Kemampuan espernya adalah cuci otak yang sangat lembut, selesai secara halus, itu tidak akan mempengaruhi kepribadian target dan hanya akan memberikan target cara baru dalam memandang sesuatu. Ini bahkan bisa dijelaskan ketika Rosalind menunjukkan target sudut pandang baru pada dunia. Kemampuan esper ini sangat cocok untuk menyebarkan agama dan membangun kepercayaan. Transformasi berlangsung 2 hari. Rumah-rumah Gautin yang awalnya muluk-muluk, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa pemikiran mereka tidak berubah sama sekali. Mereka bingung dan bertanya-tanya apakah itu tidak efektif. 2 hari kemudian, unggulan Purple Crystal pergi. Semua Godoran fokus pada efek tes, dan planet Gautin ada di internet. Semua orang mendiskusikannya. Apakah ada penduduk Gautin? Keluar dan beritahu kami bagaimana perasaan Anda. Petik 2. Saya tidak merasakan perubahan apapun. Apakah saya satu-satunya? Petik 2. Tidak, aku juga di Gautin, tidak merasakan perubahan apapun. Apakah itu gagal?
Tidak yakin apakah kalian merasakan hal yang sama, tetapi pada awalnya saya pikir itu tidak berpengaruh, tapi barusan, saya pergi untuk mengobrol dengan teman hibrid. Awalnya, saya sedikit jijik olehnya, tetapi ketika saya melihatnya baru saja, saya merasa benar-benar damai dan tenang. Aku bahkan merasa dia terlihat agak tampan. Ahem, ini anonim. Saya tidak ingin dia tahu. Petik 2. Bagi saya, itu tidak persis sama. Saya punya teman bibrida juga. Awalnya, saya pikir dia terlihat sangat jelek, tetapi ketika saya memiliki dengannya sebelumnya, meskipun saya masih merasa dia tampak jelek, jijik yang sesekali telah hilang. Petik 2. Orang-orang Godora mulai mencari tahu apa yang mengubah penduduk Godora menjalani. Mereka yang ditransformasi mempertahankan kepribadian mereka sendiri dan bahkan tahu perubahan apa yang telah mereka lalui. Hasil ini membuat para Godoran tidak terlalu khawatir, setidaknya pikiran mereka tidak dipelintir dengan paksa. Serbia kelima telah memperhatikan reaksi publik. Dia melihat efek dari tes dan memutuskan untuk menjadi tuan rumah konferensi pers lain, menekankan pada fakta bahwa rencana transformasi diskriminasi tidak berbahaya. Pada saat yang sama, pemerintah juga diam-diam membimbing opini publik dan mencoba membuat orang merasa bahwa menerima bibrida adalah kebijakan yang tidak akan pernah berubah. Ini akan membuat mereka berpikir bahwa karena tren keseluruhan tidak dapat diubah, mungkin mengubah diri mereka sendiri mungkin merupakan ide yang baik, itu akan membuat masyarakat menjadi tempat yang lebih baik juga. Keberhasilan tes dan manipulasi opini publik memang membuat beberapa warga sipil merasa tidak terlalu khawatir. Beberapa orang bahkan mengakui gagasan bahwa menerima transformasi agar tidak merasa jijik dengan bibrida ini akan membuat kehidupan sehari-hari mereka lebih damai dan harmonis. Dengan kesuksesan pertama, Serbia kelima tumbuh lebih percaya diri. Setelah mengamati cukup lama dan memastikan bahwa penduduk Galtin jelas tidak menderita efek samping, dia akhirnya berhenti khawatir dan sepenuhnya melaksanakan rencana tersebut. Planet kolonial Godora akan menerima transformasi satu demi satu. Godoran menyebut insiden ini gerakan transformasi diskriminasi. Di Heart darah murni memiliki kekuatan dan kekuatan. Meskipun transformasi diskriminasi tidak memiliki efek samping, mereka masih tidak mau menerima. Karenanya, dengan menggunakan kekuatan mereka, mereka mulai membuat penghalang ke Serbia kelima. Ketika jaringan hubungan orang-orang kelas atas ini mulai beroperasi, bahkan operasi pemerintah pun terpengaruh. The Heart membangkitkan opini publik untuk mengotori Serbia kelima, mengatakan bahwa ia bahkan lebih gila daripada Darkstar dan bahwa ia memimpin Godora ke kuburnya, menjadi budak dari peradaban yang lebih tinggi. Banyak orang diyakinkan oleh klaim ini dan menjadi geram, mengklaim bahwa pemerintah bahkan tidak meminta pendapat mereka untuk mengubah pikiran mereka adalah tindakan tidak memperlakukan mereka sebagai warga negara yang layak. Reputasi Serbia kelima di internet anjlok. Beberapa bahkan memanggilnya pemimpin Darkstar generasi kedua. Namun, bukan hanya Serbia kelima tidak marah, dia juga senang tentang hal itu. Ini adalah kesempatan baginya untuk melangkah dan menjelaskan kepada orang-orang dengan lebih jelas, apakah orang akan percaya padanya atau tidak masalah. Tentu saja, beberapa komplotan benar-benar mengabaikan penjelasan dan membuat lebih banyak masalah. Serbia kelima tidak menahan diri terhadap mereka, dia mengirim anak buahnya untuk mengundang orang-orang ini ke sesi minum teh yang ramah agar mereka tetap diam. Dia tidak peduli dengan tuduhan kotor itu. Di matanya, itu hanya kerusakan jangka pendek. Segera setelah rencana itu selesai, seluruh masyarakat secara alami akan berpikir sangat tinggi tentang dia, dan dia akan menjadi pemimpin Godora yang paling bijaksana sejak awal sejarah. Kelas atas melihat bahwa opini publik yang bergoyang tidak berguna, jadi mereka mulai secara diam-diam mendanai pejabat pemerintah dengan banyak kekuatan, berharap untuk memakzulkan Serbia kelima dan mengubah pemimpin. Sedihnya, sejak Godora memasuki era antar bintang, mereka telah mengambil kembali bertonton hak istimewa untuk royalti. Selain itu, Godora adalah keturunan, bukan demokratis, dan Serbia kelima mendapat dukungan Purple Crystal. Posisinya sangat kuat, karenanya, Serbia kelima mencibir tindakan orang-orang kelas atas. Ayo, kalian sangat lemah. Serbia kelima tidak ingin membuang waktu berurusan dengan orang-orang ini, jadi dia langsung mengundang banyak di Heart di kelas atas dan membuat pendirian yang sangat tegas. Jika kalian terus menimbulkan masalah, Anda harus membayar pemerintah kembali untuk semua manfaat yang telah diberikan kepada Anda, berlipat ganda. Orang-orang kelas atas dilipat. Melihat bahwa semua rencana mereka sia-sia, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menghentikan hal ini terjadi. Oleh karena itu, mereka mengubah fokus keberatan mereka menjadi menyatakan bahwa karena darah murni harus menerima transformasi, bibrida juga harus. Bibrida telah tertindas sejak lama, kebencian mereka meningkat. Melalui penelitian dan penelitian, beberapa bibrida pemberontak tidak senang dengan gerakan transformasi diskriminasi. Mereka rasa bahwa setelah darah murni mendiskriminasi mereka selama bertahun-tahun dan menyebabkan begitu banyak tragedi, menginginkan bibrida untuk segera melupakan semua bahwa begitu diskriminasi hilang, terlalu mudah bagi darah murni. Serbia kelima tidak mengabaikan ini. Bibrida harus menerima transformasi secara sama.
Gerakan transformasi diskriminasi Godora menyebabkan sensasi di galaksi. Peradaban sistem bintang kecil berhasil menduduki berita utama untuk periode ini. Bahkan peradaban Star Cluster lainnya dari Satelit Star Ring menaruh perhatian karena penasaran. Suatu pemerintahan yang mencuci otak semua orang mereka adalah kejadian yang jarang terjadi. Wartawan galaksi yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, jadi Serbia kelima memutuskan untuk menjadi tuan rumah konferensi pers dan menjawab pertanyaan para wartawan itu. Sehari kemudian, outlet berita terkenal itu menerbitkan laporan mereka sendiri. Di antara mereka, satu laporan menjadi sangat terkenal dan mendapat persetujuan dari jumlah orang terbanyak. Dalam laporan itu, Serbia kelima menerima deskripsi yang sangat positif. Dia dipuji dari atas. Pembalinan transformasi adalah obat yang sangat kuat dan efektif yang sempurna untuk penyakit konflik keturunan. Hanya pemimpin yang berani dan percaya diri seperti Serbia kelima yang berani melaksanakan rencana ini yang tampak benar-benar gila. Meskipun telah menemui banyak penghalang, itu sebenarnya bermanfaat bagi masa depan peradaban. Dalam laporan tersebut, Serbia kelima digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana, visioner, dan berani. Laporan ini juga menyertakan wawancara dengan banyak hibrida Godoran yang berkeliaran di luar peradaban Godoran. Cukup banyak yang menyatakan niat mereka untuk kembali ke Godora. Reporter menyebut ini tanda penyatuan lengkap Godora. Tujuan yang gagal dicapai oleh Darkstar sekarang dicapai oleh Serbia kelima dari semua orang dan dicapai dengan cara yang jauh lebih baik. Purple Crystal dipandang sebagai orang yang bersemangat dan bertanggung jawab untuk dengan sukarela menyelesaikan konflik internal peradaban di bawah kekuasaan mereka. Kredibilitas mereka meningkat. Ini adalah kejutan yang tak terduga tetapi menyenangkan. Secara tidak langsung meningkatkan dukungan area Purple Crystal dari 3 sistem bintang perbatasan. Laporan itu juga menyebut Han Xiao, mengatakan bahwa Han Xiao yang menangkap pemimpin Darkstar beberapa waktu lalu adalah akar dari segala yang terjadi setelahnya. Itu membuat Godora dan Purple Crystal lebih dekat dan tidak langsung menyebabkan gerakan transformasi diskriminasi. Meskipun orang luar itu tidak tahu bahwa Han Xiao lah yang merencanakan gerakan transformasi diskriminasi di balik tirai, laporan ini tidak melupakannya dan percaya bahwa kontribusi bintang hitam untuk insiden ini sama pentingnya. Karena itu, reputasinya di galaksi menjadi lebih positif juga. Han Xiao melihat laporan ini juga dan cukup senang karenanya. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak ada pemain yang pernah menyelesaikan misi, garis keturunan, dan konflik garis keturunan Godora telah berlanjut. Meskipun organisasi teroris tingkat sistem bintang lain seperti Darkstar tidak pernah muncul lagi, konflik internal yang terus berkembang menyebabkan Hibrida memiliki semakin sedikit peluang untuk naik lebih tinggi di masyarakat. Mereka semua warga negara kelas bawah. Ini menyebabkan banyak Hibrida berbakat tidak pernah ditemukan dan memicu kelahiran banyak organisasi pemberontak. Godora menderita terus-menerus. Jika bukan karena misi, Han Xiao tidak akan peduli dengan konflik internal Godora. Motif awalnya adalah hanya untuk melakukan misi dan mendapatkan hadiah, tetapi tampaknya hasil yang dihasilkannya secara tak terduga positif. Pemerintahan Godoran sekarang menyelesaikan apa yang ingin dicapai musuh bebuyutan mereka. Han Xiao tiba-tiba merasa tertarik untuk melihat bagaimana pemimpin Darkstar akan bereaksi terhadap ini. Penjara Pelangi adalah benteng galaksi independen yang mengambang di alam semesta. Keamanannya sangat ketat. Han Xiao memiliki akses ke hampir semua tempat di Godora sekarang, dia bahkan bisa memasuki kamar tidur Serbia kelima jika dia mau, belum lagi penjara biasa. Dia meminta untuk mengunjungi penjara Pelangi, dan Godora setuju tanpa ragu. The Black Light Steel tiba di Rainbow Prison dan berhenti di dermaga. Sipir datang untuk menyambut Han Xiao. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda, pahlawan lencana Galmas, sekutu Godora, yang mulia bintang hitam. Kepala penjara sangat hormat. Saya ingin mengunjungi anggota Darkstar di dalam Rainbow Prison dan berbicara dengan pemimpin Darkstar. Terima kasih, Sipir. Han Xiao tersenyum. Ikuti saya. Kepala penjara memimpin di depan, dan Han Xiao mengikutinya ke penjara Pelangi. Dia melewati satu sel demi sel, di dalamnya semua adalah anggota Darkstar. Han Xiao bahkan melihat mantan perwira Darkstar Degulish. Pria ini memiliki borgol elektromagnetik di seluruh tubuhnya, dan wajahnya mati rasa dan tak bernyawa. Han Xiao tahu dari satu pandangan bahwa hidupnya di sini sangat bahagia. Akhirnya, Han Xiao tiba di sel dengan keamanan paling ketat. Pemimpin Darkstar ada di dalam. Kepala penjara membuka pintu sel secara pribadi dan mengundang Han Xiao untuk masuk, sementara dia dengan bijak menunggu di luar untuk memberi mereka berdua ruang untuk percakapan pribadi. Han Xiao berjalan ke dalam sel, dan pintu tertutup di belakangnya. Ruangan itu benar-benar gelap. Dia memanggil floating guard, yang bertindak sebagai sumber cahaya dan menerangi ruangan. Pemimpin Darkstar duduk di sudut. Anehnya, dia tidak lesu dan putus asa. Han Xiao terkejut saat dia menilai pemimpin Darkstar. Kamu terlihat cukup baik.
Aku pernah mendengar bahwa pemerintah Godora menggunakan metode kontroversial untuk menyelesaikan konflik garis keturunan. Dan mereka melakukan jauh lebih baik daripada aku. Nada pemimpin Darkstar itu rumit. Dari sudut pandang tahanan perang, Anda tahu banyak tentang apa yang terjadi di sana, canda Han Xiao. Pemimpin Darkstar menggelengkan kepalanya. Tahukah Anda, aku akan segera dieksekusi. Bukankah hukumanmu adalah penjara tanpa batas waktu? Petik 2. Itu berubah, mungkin karena permintaan Crimson Dynasty. Pemimpin Darkstar menghela nafas. Han Xiao sedikit mengangguk. Dinasti Crimson ingin menekan kejahatan klan sesegera mungkin. Karena itu, mereka ingin membunuh saksi penting ini. Sejak kesepakatan politik selesai, pemimpin Darkstar tidak lagi memiliki nilai. Purple Crystal dan Godora tidak menolak permintaan Crimson Dynasty. Meskipun pemimpin Darkstar adalah Calamity Grade Super yang memiliki beberapa nilai penelitian, di meja perjudian politik antara peradaban, ia hanya chip yang sedikit lebih besar. Yang membuat Han Xiao penasaran adalah, meski tahu bahwa dia akan segera dieksekusi, pemimpin Darkstar tampak sangat tenang. Kamu tidak membenciku, Han Xiao penasaran. Beberapa hari yang lalu, aku melakukannya, tetapi tidak sekarang. Pemimpin Darkstar memiliki tatapan yang rumit di matanya. Aku pernah tersesat. Aku membuat kesepakatan dengan klan. Jika aku melakukan pekerjaan kotor untuk mereka, mereka berjanji untuk membangun rumah bagi Bibrida Godoran di dunia yang berkedip di masa depan. Ketika aku ditangkap olehmu, aku pikir semuanya sudah berakhir, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa ketika aku berada dalam keputusasaan terdalam, aku akan melihat perubahan nyata. Aku sudah memikirkan beberapa hari ini. Keberadaan Darkstar membuat Godora menyadari bahaya dari konflik garis keturunan. Sekarang setelah aku ditangkap, rintangan terakhir mereka telah hilang. Untuk menghindari penampilan aku yang lain, Godora akhirnya memutuskan untuk sepenuhnya menyelesaikan konflik garis keturunan. Meskipun metodenya berbeda dengan aku, pemerintah Godoran melakukannya jauh lebih baik daripada aku. Mungkin kamu tidak percaya, tapi semua yang kulakukan adalah mengubah situasi di mana para Bibrida berada. Namun, identitasku hanya mengizinkanku menggunakan metode ekstrim. Masa depan yang aku impikan adalah bayangan buram, jauh dan tidak terjangkau apapun yang aku lakukan. Kaulah yang membuat aku melihat bahwa ternyata kepercayaan aku tidak bisa diraih. Hanya saja, aku harus membayar harganya. Itulah hidup aku. Aku tidak membencimu. Jika aku tidak ditangkap oleh Anda, gerakan transformasi diskriminasi tidak akan terjadi. Untuk menggunakan hidup aku untuk membangun fondasi bagi impian aku tidak menyesal. Anda telah memberi arti pada kematian aku. Petik 2. Nada pemimpin Darkstar memiliki perasaan lega, dan dia bahkan tersenyum samar. Han Xiao menyipitkan matanya dan tidak terpengaruh. Dia perlahan berkata, jangan membuat dirimu terdengar begitu mulia. Kamu masih seorang teroris yang telah membunuh banyak orang. Petik 2. Han Xiao tidak akan mengasihani penjahat hanya karena dia mengaku sebelum kematiannya. Jika pemimpin Darkstar tidak ditangkap, dia mungkin tidak mau menyerahkan hidupnya bahkan jika dia tahu bahwa itu akan mengubah situasi Bibrida. Aku tahu. The Darkstar melihat ke bawah. Han Xiao menyentuh dagunya dan tersenyum. Dia punya ide jahat, namun, tebakanmu salah. Kamu bukan alasan Godora memutuskan untuk menyelesaikan konflik garis keturunan. Anda tidak sepenting yang Anda kira. Petik 2. Lalu mengapa, pemimpin Darkstar bingung? Sejujurnya, akulah yang meyakinkan Serbia kelima untuk melakukan gerakan transformasi diskriminasi. Han Xiao mengangkat alisnya. Mata pemimpin Darkstar terbuka lebar. Dia tidak bisa lagi tetap tenang dan berdiri dengan kaget. Dia tidak berpikir bahwa Han Xiao akan datang jauh-jauh untuk menggertak sebelum seseorang yang akan mati. Mengapa kamu membantuku? Bibir pemimpin Darkstar bergetar. Han Xiao bergumam dan berkata, bantu kamu. Apakah kita sudah dekat? Jangan sentimental. Aku punya alasan, tetapi tidak ada hubungannya dengan Anda. Petik 2. Pemimpin Darkstar tetap diam, orang yang menangkapnya adalah Han Xiao, dan orang yang telah menyelesaikan impian dan kepercayaannya adalah Han Xiao. Emosinya rumit dan kusut. Pada akhirnya, semua kebingungan dan emosi menjadi dua kata terima kasih yang tulus. Terima kasih. Han Xiao sedikit terkejut. Dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, jadi dia berbalik dan hendak meninggalkan sel. Kali ini, pemimpin Darkstar tiba-tiba berbicara lagi. Mohon tunggu, aku punya satu permintaan terakhir, satu-satunya permintaan aku. Petik 2. Han Xiao berbalik dan bertanya, apa lagi yang ingin kamu katakan? Kamu telah bangkit hanya dalam 10 tahun, kata pemimpin Darkstar perlahan. Aku telah mempelajari semua pertempuranmu di masa lalu, dan aku yakin kamu memiliki darah ras pejuang yang dapat menyerap sebagian dari kemampuan musuh dengan membunuh mereka. Inilah mengapa kekuatanmu tumbuh sangat cepat. Petik 2. Begitu, Han Xiao menyipitkan matanya.
Ini bukan rahasia, dia juga tidak berencana menyembunyikannya, jadi pasti akan ditemukan, kecuali tidak ada yang tahu bahwa itu karena antarmuka pemain dan hanya akan berpikir dia berbakat. Pemimpin Darkstar menarik napas dalam-dalam. Daripada dieksekusi oleh Godora, aku lebih suka mati di tanganmu. Anda memiliki hak lebih untuk menilai aku daripada mereka. Plus, ini adalah satu-satunya cara aku dapat membayar Anda kembali, kata pemimpin Darkstar dengan nada lega. Han Xiao terkejut, dan pemberitahuan tiba-tiba muncul di antarmuka. Anda telah memicu misi tersembunyi yang unik, keinginan terakhir The Darkstar Leader. Pendahuluan misi, Anda telah menghancurkan Darkstar, tetapi Anda juga menyelesaikan keyakinan Darkstar. Pemimpin Darkstar berharap mati di tanganmu dan memberimu kemampuannya. Persyaratan misi, bunuh pemimpin Darkstar. Hadiah, 150 juta pengalaman, 1 hadiah acak, 2 kemampuan bakat dari pemimpin Darkstar. Misi tersembunyi. Mata Han Xiao berkedip. Misi untuk mengalahkan pemimpin organisasi kriminal juga menghadiahinya dengan 2 kemampuan atau bakat, yang ia terima dari bakat molding dan memulai jalannya menjadi bos. Pemimpin Darkstar juga bos dari jalan cerita utama-utama. Misi unik ini mengejutkan kunjungan ini dan membuatnya agak senang. Han Xiao menatap pemimpin Darkstar lama sebelum mengangkat tangan kanannya. Lebih dari 10 rantai kilat angkatan mekanik diluncurkan dari telapak tangannya ke dalam kekosongan dan terhubung ke penyimpanan Blacklight Steel di dermaga, murtad dengan selusin tentara mekanik yang kuat. Energi mengalir ke tubuh Han Xiao terus-menerus melalui angkatan mekanik, dan energi rengnya tumbuh dengan cepat. Energi psionik muncul di tangannya seperti gelembung, sangat padat dan mengeluarkan energi yang mengerikan. Saya menerima, kata Han Xiao dengan suara yang dalam. Pemimpin Darkstar menghembuskan dan membuang sedikit energi di tubuhnya. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Di luar sel, sipir berjalan bola-balik, menunggu Han Xiao keluar. Pada saat ini, ledakan keras dan keras tiba-tiba datang dari dalam sel, seluruh penjara tampak bergetar. Ledakan. Kepala penjara adalah yang paling dekat dengannya, dan dia hampir tuli. Ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak, "Yang mulia Blackstar, apa yang terjadi?" Sementara dia memanggil Han Xiao, dia membuka pintu sel. Saat pintu terbuka, dia melihat apa yang terjadi di dalam, dan teriakannya segera berhenti. Tungkai yang patah dan potongan-potongan daging berceceran di seluruh lantai dan dinding, seperti seseorang yang meledak dari dalam. Han Xiao memiliki perisai energi psionik di depannya, sehingga daging dan darah yang terciprat tidak mendarat di tubuhnya. Seorang kepala berguling-guling di lantai. Kepala penjara melihatnya, dan itu milik pemimpin Darkstar. "Kakakmu," sipir itu tercengang. "Dia memohon padaku untuk membunuhnya. Kalian toh akan mengeksekusinya, jadi aku mungkin bisa membantumu." Petik 2. Han Xiao menonaktifkan perisai, melirik sipir, dan meninggalkan sel, membiarkan sipir berdiri di sana tertegun. Pemimpin Darkstar adalah tahanan penting, jadi kepala penjara tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia melihat sel berdarah. Dia membiarkan wakilnya menjamu Han Xiao di tempatnya sementara dia mengalami ketidaknyamanan dan buru-buru melaporkan hal ini kepada atasannya. Sipir berpikir bahwa dia akan mendapat masalah besar, tetapi ketika atasan mendengar bahwa Han Xiao adalah yang melakukannya, mereka tidak punya niat untuk meminta pertanggungjawaban siapapun. Dengan posisi Han Xiao di Godora sekarang, membunuh seorang terpidana mati bukanlah masalah sama sekali. Selain itu, pemimpin Darkstar telah ditangkap oleh Han Xiao di tempat pertama, jadi Godora tidak begitu hebat untuk melukai hubungan mereka dengan Han Xiao karena masalah kecil. Dapat dikatakan bahwa Han Xiao hampir bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Godora. Sambil dikejutkan oleh pengaruh Han Xiao, kepala penjara buru-buru kembali ke dermaga, khawatir bahwa dia mungkin akan membuat Han Xiao tidak bahagia sebelumnya. Dia nyaris tidak berhasil dan melambai Han Xiao. Han Xiao mengaktifkan autopilot sebelum pergi ke ruang pelatihan. Dia membuka antarmuka untuk melihat misi dan menerima hadiah. Anda telah menyelesaikan keinginan terakhir The Darkstar Leader. Anda telah menerima 150 juta pengalaman. Anda telah menerima 1 hadiah acak. Han Xiao mengangguk, levelnya terlalu tinggi. Meskipun 150 juta tidak sedikit, itu tidak banyak. Seperti biasa, dia tidak menggunakan hadiah acak, yang sekarang dia miliki 3. Dia sangat percaya diri dengan keberuntungannya sendiri, jadi dia memutuskan untuk menyimpan dan melakukan hasil imbang berturut-turut setelah menyelesaikan Bloodline. Kartu penyelesaian misi bukanlah hadiah yang langka, jadi dia mungkin tidak perlu menyentuh Faridin untuk mendapatkannya. Hadiah terakhir adalah yang utama. Anda telah menerima hadiah, 2 kemampuan, bakat dari pemimpin Darkstar. Pengingat, pemimpin Darkstar adalah seorang mage, jadi beberapa kemampuan telah disesuaikan dengan kelas Anda. Pengacakan, selesai. Silakan pilih 2 dari 5 opsi di bawah ini sebagai hadiah. Tingkat Elemental Affinity, bakat, plus 80% kecepatan pemulihan energi.
Pikiran terlatih bakat, pikiran Anda telah ke 100 tempat rahasia di dimensi sekunder. Plus 20 perlawanan psikologis, plus 10% MYS, plus 5% INT. Visi misterius, kemampuan, plus 25% MYS. Durasi, 10 menit. Cooldown, 25 menit. Biaya, 450 energi. Pembalasan nyeri, kemampuan, Anda dapat menstimulasi potensi sel Anda melalui rasa sakit dan mendapatkan kekuatan yang melebihi batas Anda. Untuk setiap 3% dari kesehatan Anda kehilangan, Anda dapat menangani kerusakan serangan jarak dekat sama dengan 1,5% dari kesehatan Anda. Biaya, 300 energi. Keberuntungan kutukan, kemampuan, menggunakan keberuntungan Anda sebagai pengorbanan, Anda berdoa untuk berkah dewa kesialan. Minus 90% look, minus 90% look target. Durasi, 3 jam. Tanpa biaya, sebelum kutukan berakhir, kemampuan ini tidak dapat digunakan lagi. Kemampuan ini tidak terlalu buruk. Han Xiao mengangguk. Mantra mage ditenagai oleh energi sihir, yang tidak kompatibel dengan mekanika, jadi sebagian besar mantra tidak berada dalam kisaran pengacakan. Hanya sebagian kecil dari kemampuan dapat disesuaikan untuk menjadi kompatibel. Dengan cara ini, mantra tingkat rendah dari pemimpin Darkstar semuanya dihilangkan, dan kesempatan untuk mendapatkan kemampuan yang baik lebih tinggi. Pemimpin Darkstar adalah karakter tipe bos yang memiliki molding talents juga, tetapi mereka tidak akan muncul sebagai salah satu opsi setiap saat. Han Xiao tidak kecewa, dia hanya melirik pilihan sesaat sebelum dia membuat pilihan. Visi misterius tidak berguna, dan afinitas elemental tingkat lanjut juga tidak terlalu berguna. Memulihkan mana melalui siklus kesehatan mana jauh lebih efisien. Plus, Han Xiao tidak akan kekurangan mana karena kemurtadan. Pikiran terlatih tidak terlalu buruk, tetapi persentase kenaikannya terlalu kecil. Dalam hal perlawanan psikologis, dia memiliki advance mental toughness. Dalam hal kecerdasan, ia juga memiliki teori penelitian dan battlefield wisdom. Selain itu, dia memiliki One Against the World dan lainnya. Meskipun pikiran terlatih tidak terlalu buruk, bonusnya tidak ada yang penting. Sebagai perbandingan, Han Xiao merasa bahwa dua kemampuan terakhir lebih menarik. Balas dendam yang menyakitkan cocok mengingat betapa berbahayanya dia. Itu akan memberinya kemampuan untuk pada dasarnya mencerminkan setengah dari kerusakan pada musuh. Itu tidak terlihat banyak, tetapi akan cukup besar karena kecepatan pemulihannya. Dia memiliki sekitar 200.000 poin kesehatan. Sebagai contoh, jika kerusakan yang diberikan padanya menumpuk hingga 300%, pembalasan nyeri akan dipicu 100 kali, menghasilkan sekitar 300.000 kerusakan, yang akan cukup banyak. Selain itu, poin kesehatannya akan meningkat ketika dia naik level, yang berarti kemampuan ini memiliki ruang untuk tumbuh. Han Xiao merasa bahwa kemampuan ini harusnya merupakan hasil dari penyesuaian Chain of Pain. Meskipun memiliki keterbatasan karena fakta bahwa itu hanya dapat dipicu dari jarak dekat, itu akan sangat berguna terhadap mereka yang mencoba untuk mendekat padanya. Lagi pula, fokus menembakkan diriku sendiri agak berisiko. Di antara Calamity Grade Supers, Han Xiao sekarang di bagian paling atas, jadi dia harus mempersiapkan kemungkinan menghadapi Beyond Grade A Super. Pada saat itu, dia pasti akan dipukuli dengan sangat buruk, jadi mencerminkan kerusakannya akan sangat berguna. Selain itu, kemampuan tempur jarak dekatnya meningkat saat ia memperoleh kemampuan untuk mengapostilisasikan mesinnya. Sekali lagi pertarungan jarak dekat menjadi salah satu mode pertarungan regulernya, jadi pembalasan nyeri pasti akan dipicu. Han Xiao selalu ingin melepaskan Getting Beaten Style, tetapi untuk pengunduran dirinya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lepas dari nasib menjadi tank dan dipukuli masih menjadi salah satu gaya yang paling efektif. Hal lain yang mengejutkannya adalah kutukan keberuntungan, yang menurutnya adalah yang paling berharga dari semua hadiah yang diberikan dalam misi ini. Kemampuan ini bermata dua, karena keberuntungan dan keberuntungan targetnya akan berkurang 90%. Namun, dengan berapa banyak poin keberuntungan yang dia miliki, apakah itu berkurang atau tidak akan membuat perbedaan karena itu tidak akan di bawah 0. Han Xiao tidak percaya bahwa ada orang yang memiliki keberuntungan lebih rendah daripada dia. Dia sangat percaya diri dalam hal ini. Han Xiao telah memutuskan saat dia melihat kutukan keberuntungan. Itu pada dasarnya adalah kemampuan untuk sangat mengurangi keberuntungan target tanpa efek samping. Itu sangat cocok untuknya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Han Xiao mengkonfirmasi pilihan itu. Anda telah menerima pembalasan dendam. Anda telah menerima kutukan keberuntungan. Han Xiao menutup matanya untuk merasakan kemampuan baru untuk sementara waktu. Kemudian dia membuka matanya dan mengambil nafas panjang dengan puas. Pemimpin Darkstar memberi aku dua kemampuan yang layak. Memang benar bahwa orang yang jujur, setia, dan murni seperti aku mendapatkan hadiah. Han Xiao menggosok tangannya dan tertawa kecil tanpa rasa malu.
Setelah terakumulasi dalam waktu yang sangat lama, dia telah menciptakan kemampuan bertarung yang sangat kuat yang bisa mengalahkan hampir semua Calamity Grade Super. Namun, dia tidak terlalu percaya diri sama sekali, dia tahu lebih dari siapapun betapa kuat dan kuatnya Beyond Grade As. Orang normal tidak akan pernah bisa mencapai Beyond Grade A. Setiap orang dari mereka adalah bos di antara bos. Mereka semua memiliki banyak molding talents dan kemampuan seperti Bug. Gayanya jauh dari yang paling kuat di antara Beyond Grade As. Misalnya, Esbot hampir maha kuasa, kemampuan Tausan Shadow sangat misterius, Ames, Force Field sangat bagus untuk serangan dan pertahanan, tubuh Tyrant bisa menembus bintang tetap ditambah, ada kerajaan mekanik yang terkenal. Keistimewaan terbesar dari gaya bertarungnya saat ini adalah menjadi tanki dan sulit untuk dibunuh. Perlu pengembangan lebih lanjut. Sekarang, aku hanya harus menunggu sampai garis keturunan selesai. Kemudian, aku akan mencoba untuk menyimpan kartu Mission Completion. 7 tahun itu banyak. Selama aku menyelesaikan promosi level 200, aku akan bisa menghabiskan semua pengalaman yang aku kumpulkan melalui versi 2.0 dan mengubahnya semuanya menjadi kekuatan dan kemampuan bertarung yang sebenarnya. Kemarin, di bawah pengawasan peradaban kristal ungu, gerakan transformasi diskriminasi Godora berhasil diselesaikan. Serbia kelima telah berpidato. Dia berpikir bahwa baik itu darah murni atau bibrida, semua orang harus mendukung Godora secara keseluruhan dan tidak boleh dibagi karena darah mereka. Mulai sekarang, mereka akan mengesampingkan perbedaan mereka, berjuang dan bekerja untuk peradaban Godoran sebagai satu. Serbia kelima pernah menemui banyak kendala selama proses itu, dan ia menjadi dibenci oleh banyak orang. Untungnya, setelah proses ini selesai, prestasinya akhirnya diakui, dan tingkat dukungannya melonjak hingga 91,67%. Peradab Kristal Ungu berpikir bahwa dalam sejarah panjang Godora, Serbia kelima tidak diragukan lagi salah satu pemimpin yang paling bijaksana dan berani. Oke, itu saja untuk Garton Star System News hari ini. Sampai jumpa di Petik 2. Berbunyi. Serbia kelima mematikan layar virtual dan membangun Han Xiao dan Roselyn di seberang meja tamu dengan ekspresi senang. Rencananya akhirnya selesai. Dari lubuk hati aku berterima kasih kepada Anda berdua atas bantuan Anda. Petik 2. Roselyn tersenyum tertutup sebelum mengambil cangkir di atas meja dan menyesap minuman spesial Godoran, menampilkan postur yang acuh tak acuh. Han Xiao memperhatikan dari samping dan hampir ingin memberikannya acungan jempol, sungguh profesional dalam bersikap sok. Tampaknya setiap kerutan di wajah Serbia kelima tertawa. Dia sangat gembira. Setelah menyelesaikan penyakit yang telah menghantam Godora selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia dapat memperkirakan bahwa ia pasti akan ditulis dalam sejarah dan buku teks sebagai pahlawan Godora. Ini bisa dikatakan sebagai pencapaian terbesar. Lagi pula, seperti kata pepatah, pria hebat yang tidak ditulis dalam buku teks sebenarnya bukan pria hebat. Kesempatan ini diberikan kepadanya oleh Black Star, yang duduk di depannya, sehingga Serbia kelima penuh rasa terima kasih. Dalam hal hadiah, Serbia kelima berkata, kita akan mengikuti janji yang kita buat di tempat pertama. Pertama, sejumlah sumber daya. Kedua, membuka lebih banyak saluran pembelian sumber daya. Ketiga, lebih banyak hak pemanenan planet sumber daya, dan kami akan menyediakan perangkat dan tenaga kerja. Keempat, hak meminjam ke pabrik militer untuk secara massal memproduksi pesawat ruang angkasa untuk tentara bintang hitam. Kelima, hak untuk menyebarkan tenaga teknis kami untuk menumbuhkan bakat profesional untuk Anda. Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, dukungan politik. Petik 2. Han Xiao mendengarkan dengan seksama dengan wajah lurus. Itu semua adalah istilah yang sudah dibahas sebelumnya. Mengenai persediaan dan uang, dia tidak terlalu peduli karena dia memiliki begitu banyak planet sumber daya sekarang. Hak untuk meminjam pabrik militer Godora dan mengerahkan personel teknis mereka tidak buruk. Tingkat produksi peradaban sistem bintang tidak bisa diremehkan, meminjam ratusan pabrik militer besar mereka di Star System akan meningkatkan efisiensi membangun pesawat ruang angkasa secara luar biasa. Menyebarkan tenaga teknis untuk menumbuhkan bakat penelitian dan pengembangan khusus untuk Black Star Army juga bermanfaat dalam jangka panjang. Namun, dibandingkan dengan hadiah ini, hal yang paling penting bagi Han Xiao adalah masih misi Bloodline yang belum pernah selesai dalam kehidupan sebelumnya. Ini juga misi kelas S pertama yang telah dia selesaikan. Misi Bloodline pada antarmuka sudah ditampilkan sebagai selesai, tetapi Han Xiao tetap sabar dan tidak segera melihatnya. Sebagai gantinya, dia mengobrol dengan Serbia kelima untuk sementara waktu sebelum pergi dengan Roselyn. Setelah mereka berdua pergi, Serbia kelima berdiri dan menatap langit cerah di luar dari jendela, memikirkan masa depan yang cerah di depan. Pada saat yang sama, Rudy merasakan hal yang sama dengan Serbia kelima, penuh antisipasi masa depan. Perubahan dalam hidupnya sangat nyata dan nyata. Setelah gerakan transformasi diskriminasi, dia menyadari bahwa ketika dia berjalan di jalanan, semua bentuk diskriminasi dan keterasingan menghilang.
Rekan-rekannya menjadi ramah, keluarga istrinya menjadi bergairah dan tidak kedinginan lagi. Bosnya memberinya hal-hal penting untuk diurus dan tampaknya memiliki rencana untuk memberinya tanggung jawab yang lebih besar. Anak-anaknya tidak lagi diam dan sendirian di sekolah dan mendapat banyak teman baru. Segalanya menjadi lebih baik. Semangatnya untuk hidup dihidupkan kembali. Terima kasih, Serbia kelima. Terima kasih, Purple Crystal. Terima kasih, Black Star karena telah menangkap pemimpin Dark Star. Petik 2. Rudy dipenuhi rasa terima kasih. Han Xiao membawa Rosalind ke pesawat ruang angkasa dan kembali. Setelah memasuki mode hyperdrive, tepat ketika Han Xiao hendak melihat hadiahnya, Rosalind menghentikannya dan bertanya dengan ekspresi penasaran, "Bintang hitam, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pencucian otak aku benar-benar dapat mengubah diskriminasi garis keturunan Godora dan bahwa itu tidak akan memantul kembali di masa depan?" Petik 2. Bagaimana aku tahu? Itu tidak akan ada hubungannya dengan aku bahkan jika itu terjadi. Petik 2. Namun kamu masih sangat percaya padaku. Rosalind berdecak. Bahkan aku tidak tahu apakah rencana ini akan berhasil, tapi aku merasa kau lebih percaya diri daripada aku meskipun tidak mengetahui detail kemampuan esperku. Aku bisa melihat masa depan. Jika aku katakan Anda bisa melakukannya, Anda bisa melakukannya. Han Xiao sedang terburu-buru untuk menyelesaikan misi dan menerima hadiah, jadi dia tidak berminat untuk mengobrol dengan Rosalind. Dia memberikan alasan yang bisa diterapkan padanya dan bergegas pergi ke ruang pelatihan, meninggalkan Rosalind berdiri di sana merenung. Setelah menutup pintu ruang pelatihan, Han Xiao dengan cepat membuka antarmuka dan melihat pemberitahuan misi. Garis darah, selesai. Peringkat misi, B, bagus. Anda telah menerima 1.250.000.000 pengalaman, 3 hadiah acak, 30.000 poin kontribusi Godora, 10 kristal bawah tanah abadi untuk sejarah Godora. Anda telah menerima 1 aset politik. Wow, 1,25 miliar pengalaman. Itu lebih dari 7 kali apa yang aku dapatkan dari misi terakhir pemimpin Dark Star dan hampir pada set kamur hadiah versi 5.0. Han Xiao terkejut. Jumlah pengalaman ini bahkan tidak sedikit untuknya, dan bahkan memberinya 3 hadiah acak, yang setara dengan menyelesaikan 3 misi kelas A dengan peringkat misi yang tinggi dan persis apa yang dia butuhkan saat ini untuk mendapatkan kartu penyelesaian misi. Misi Grade S semua memiliki sedikit petunjuk, dan hadiahnya tidak diketahui sebelum selesai. Bahkan Han Xiao baru saja mengetahui tentang hadiah dari misi ini. Mungkin karena dia menyelesaikan misi menggunakan metode kontroversial, peringkat misi hanya baik. Bagaimanapun, cuci otak bukanlah cara yang paling stabil untuk menyelesaikan masalah. Namun, Han Xiao tidak tahu bagaimana menyelesaikan misi ini dengan cara yang biasa, jadi bisa menyelesaikannya sudah merupakan kejutan besar. 30.000 poin kontribusi Godora akan memungkinkan pemain untuk bertukar banyak peralatan bagus, tetapi baginya, itu tidak terlalu berguna. Meskipun demikian, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. 10 kristal Dungeon abadi itu bagus. Abadi, berarti bahwa mereka dapat digunakan berulang kali untuk jumlah kali yang terbatas setiap hari. Persyaratan penjara bawah tanah sejarah Godora adalah tingkat 60 hingga 180, yang merupakan jangkauan yang sangat luas. Ini berarti bahwa ini adalah penjara bawah tanah yang sangat besar, dan hasilnya pasti akan sangat kaya. Han Xiao tidak akan ada gunanya, tapi guild pemain itu pasti akan menghabiskan jumlah besar untuk membeli kristal bawah tanah abadi ini. Ini pada dasarnya akan memberi guild Dungeon besar yang bisa mereka masuki setiap hari, memberikan tes pro pemain berkelanjutan, memungkinkan mereka naik level lebih cepat dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Meskipun Dungeon Creation Right pada antarmuka NPC dapat terus-menerus menciptakan ruang bawah tanah, itu tidak dapat membuat kristal bawah tanah abadi. Selain itu, guild pasti ingin mendapatkan cara yang stabil memasuki ruang bawah tanah untuk diri mereka sendiri. Orang kaya suka membeli jaminan dengan uang. Han Xiao lebih tertarik pada pengalaman para pemain, bukan uang, jadi menjualnya atau tidak terlalu penting. Namun, menggunakan dalam hidupnya sangat nyata dan nyata. Setelah gerakan transformasi diskriminasi, dia menyadari bahwa ketika dia berjalan di jalanan, semua bentuk diskriminasi dan keterasingan menghilang. Rekan-rekannya menjadi ramah, keluarga istrinya menjadi bergairah dan tidak kedinginan lagi, bosnya memberinya hal-hal penting untuk diurus dan tampaknya memiliki rencana untuk memberinya tanggung jawab yang lebih besar. Anak-anaknya tidak lagi diam dan sendirian di sekolah dan mendapat banyak teman baru. Segalanya menjadi lebih baik. Semangatnya untuk hidup dihidupkan kembali. Terima kasih, Serbia kelima. Terima kasih, Purple Crystal. Terima kasih, Black Star karena telah menangkap pemimpin Dark Star. Petik 2. Rudy dipenuhi rasa terima kasih. Han Xiao membawa Rosalind ke pesawat ruang angkasa dan kembali. Setelah memasuki mode hyperdrive, tepat ketika Han Xiao hendak melihat hadiahnya, Rosalind menghentikannya dan bertanya dengan ekspresi penasaran, "Bintang hitam, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pencucian otak aku benar-benar dapat mengubah diskriminasi garis keturunan Godora dan bahwa itu tidak akan memantul kembali di masa depan?" Petik 2. Bagaimana aku tahu?
Itu tidak akan ada hubungannya dengan aku bahkan jika itu terjadi. Petik 2. Namun kamu masih sangat percaya padaku. Rosalind berdecak. Bahkan aku tidak tahu apakah rencana ini akan berhasil, tapi aku merasa kau lebih percaya diri daripada aku meskipun tidak mengetahui detail kemampuan esperku. Aku bisa melihat masa depan. Jika aku katakan Anda bisa melakukannya, Anda bisa melakukannya. Han Xiao sedang terburu-buru untuk menyelesaikan misi dan menerima hadiah, jadi dia tidak berminat untuk mengobrol dengan Rosalind. Dia memberikan alasan yang bisa diterapkan padanya dan bergegas pergi ke ruang pelatihan, meninggalkan Rosalind berdiri di sana merenung. Setelah menutup pintu ruang pelatihan, Han Xiao dengan cepat membuka antarmuka dan melihat pemberitahuan misi. Garis darah, selesai. Peringkat misi, B, bagus. Anda telah menerima 1.250.000.000 pengalaman, 3 hadiah acak, 30.000 poin kontribusi Godora, 10 kristal bawah tanah abadi untuk sejarah Godora. Anda telah menerima 1 aset politik. Wow, 1,25 miliar pengalaman. Itu lebih dari 7 kali apa yang aku dapatkan dari misi terakhir pemimpin Darkstar dan hampir pada set kamur hadiah versi 5.0. Han Xiao terkejut. Jumlah money bahkan tidak sedikit untuknya, dan bahkan memberinya 3 hadiah acak, yang setara dengan menyelesaikan 3 misi kelas A dengan peringkat misi yang tinggi dan persis apa yang dia butuhkan saat ini untuk mendapatkan kartu penyelesaian misi. Misi Grade S semua memiliki sedikit petunjuk, dan hadiahnya tidak diketahui sebelum selesai. Bahkan Han Xiao baru saja mengetahui tentang hadiah dari misi ini. Mungkin karena dia menyelesaikan misi menggunakan metode kontroversial, peringkat misi hanya baik. Bagaimanapun, cuci otak bukanlah cara yang paling stabil untuk menyelesaikan masalah. Namun, Han Xiao tidak tahu bagaimana menyelesaikan misi ini dengan cara yang biasa, jadi bisa menyelesaikannya sudah merupakan kejutan besar. 30.000 poin kontribusi Godora akan memungkinkan pemain untuk bertukar banyak peralatan bagus, tetapi baginya, itu tidak terlalu berguna. Meskipun demikian, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. 10 kristal Dungeon abadi itu bagus. Abadi, berarti bahwa mereka dapat digunakan berulang kali untuk jumlah kali yang terbatas setiap hari. Persyaratan tingkat penjara bawah tanah sejarah Godora adalah tingkat 60 hingga 180, yang merupakan jangkauan yang sangat luas. Ini berarti bahwa ini adalah penjara bawah tanah yang sangat besar, dan hasilnya pasti akan sangat kaya. Han Xiao tidak akan ada gunanya, tapi guild pemain itu pasti akan menghabiskan jumlah besar untuk membeli kristal bawah tanah abadi ini. Ini pada dasarnya akan memberi guild Dungeon besar yang bisa mereka masuki setiap hari, memberikan tes pro pemain berkelanjutan, memungkinkan mereka naik level lebih cepat dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Meskipun Dungeon Creation Right pada antarmuka NPC dapat terus-menerus menciptakan ruang bawah tanah, itu tidak dapat membuat kristal bawah tanah abadi. Selain itu, guild pasti ingin mendapatkan cara yang stabil memasuki ruang bawah tanah untuk diri mereka sendiri. Orang kaya suka membeli jaminan dengan uang. Han Xiao lebih tertarik pada pengalaman para pemain, bukan uang, jadi menjualnya atau tidak terlalu penting. Namun, menggunakan. Menutup pemberitahuan hadiah misi, Han Xiao melihat hadiah acaknya yang penuh. Termasuk garis keturunan, hadiah Hat Six of M, garis keturunan, hadiah Hat Six of M. 6 seharusnya banyak, aku akan mencobanya. Han Xiao merenung sejenak dan memutuskan untuk menggunakan hadiah acak. Keberuntungan mengaruhi peluang mendapatkan semua jenis hadiah bagus, tetapi kartu penyelesaian misi adalah hadiah yang nilainya agak rendah, jadi Han Xiao tidak ingin menggunakan imbalan acak setelah menyentuh Fade-in. Dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kartu penyelesaian misi dengan keberuntungannya sendiri. Pengacakan, selesai. Jenis hadiah acak kamu adalah item. Silakan pilih satu dari 3 opsi di bawah ini. Kartu pengalaman ganda 2, kartu panggil karakter kosong 1, kristal pengalaman besar 3. Karena terbiasa tidak mendapatkan apa yang diinginkannya pada undian pertama, dengan ekspresi tenang, Han Xiao memandang mereka dan memilih kartu karakter kosong yang akan digunakan saat berikutnya dia melihat Ames. Pengacakan, selesai. Jenis hadiah acak kamu adalah item. Silakan pilih satu dari 3 opsi di bawah ini. Aura penambah energi kosmetik random Dungeon Crystal 1, Jin Awakening Elixir normal. Han Xiao berdecak. 2 hadiah jenis item berturut-turut tetapi tidak ada kartu penyelesaian misi, ini tidak terlihat terlalu bagus. Hadiah ini sama sekali tidak baik. Han Xiao menyentuh dagunya dengan pasrah. Seperti yang diharapkan, menyentuh Fade-in atau tidak benar-benar membuat perbedaan besar. Keberuntungan cahaya begitu kuat, aku sangat menginginkannya. Melihat bahwa tidak ada yang baik, Han Xiao memilih energi enhancement aura kosmetik jenis aura murah. Efeknya adalah meningkatkan penampilan serangan energi, membuat balok terlihat lebih tebal dan lebih besar. Itu tidak memiliki efek yang sebenarnya selain membuat serangan terlihat lebih menakutkan dan lebih dingin. Pengacakan, selesai. Jenis hadiah acak kamu adalah bakat. Silakan pilih satu dari 3 opsi di bawah ini.
Badan rasio emas plus 3% STR, plus 3% Dex, plus 3% N, 75 CHA, mata listrik 25 CHA, 5 LUK3, sadomasochism 120 MYS, minus 50 C. Apa-apaan ini? Mata Han Xiao berkedut. Salah satu hal baik tentang tidak beruntung adalah dia selalu melihat hal-hal aneh. Pilihan kedua dan ketiga tidak berguna, jadi Han Xiao memilih badan rasio emas yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Han Xiao menarik napas dalam-dalam dan mulai menggambar hadiah acak keempat. Pengacakan, selesai. Jenis hadiah acak kamu adalah item. Silakan pilih satu dari 3 opsi di bawah ini. Kartu penyelesaian misi 1. Small Experience Crystal 13 perombakan kartu evolusi opsi 2. Mata Han Xiao berbinar. Setelah menggambar 4 hadiah acak, dia akhirnya mendapat kartu penyelesaian misi. Setelah memilih penyelesaian misi, Han Xiao tetap bersabar dan menggunakan 2 hadiah acak yang tersisa, yang memberinya 2 juta pengalaman dan kemampuan umum, Breaking Skull yang memberi plus 40% peluang kritis ketika menyerang kepala musuh dengan cooldown 8 detik. Satu kartu penyelesaian misi dari 6 kali seri, tidak terlalu buruk. Setidaknya itu memecahkan masalah yang akan terjadi. Han Xiao menghela nafas lega. 1 sudah cukup untuk menyelesaikan misi promosi. Setelah dia menyelesaikan promosi, pengalamannya akan dihabiskan, jadi dia tidak akan terburu-buru. Dia akan memiliki 7 tahun untuk secara perlahan mengumpulkan lebih banyak kartu penyelesaian misi. Han Xiao segera menggunakan kartu penyelesaian misi yang baru ini. Kamu telah menggunakan Mission Completion Card. Tantangan mandiri selesai. Misi promosi level 200 selesai. Promosi berhasil. Bonus akhir meningkat. 1 akhir sama dengan 145 kesehatan sama dengan 155 stamina. Hati Han Xiao bergetar seolah-olah membakar lava mengalir keluar dari dalam dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasa seolah-olah tubuhnya mencair, sel-selnya berevolusi. Rasa sakit itu berlangsung cukup lama sebelum menghilang. Han Xiao terengah-engah dan penuh keringat, tapi dia sangat energik seolah-olah dia baru saja menyelesaikan pelatihan fisik. Batas level telah dihapus. Han Xiao mengambil napas dalam-dalam dan menghabiskan semua pengalaman naik level. Levelnya meningkat dari level 200 ke level 207. Apostle Mechanic level Ducto level 12. Apostle Mechanic level Ducto level 12. Plus 240 energi, 3 STR, 4 DEX, 5 END, 10 INT. Kamu telah menerima 8 poin atribut gratis dan 1 poin potensial. Dia akhirnya menghabiskan semua pengalamannya. Pengalaman dalam antarmukanya hanyalah angka, itu hanya akan menjadi berharga ketika dia mengubahnya menjadi kemampuan tempurnya sendiri. Pengalaman yang ia dapatkan melalui versi 2.0 hampir semua hilang. Han Xiao merasakan energi di tubuhnya, dia sekarang di tangannya. Puncak. Aku akhirnya menghabiskan semua pengalaman. Han Xiao melihat pemberitahuan itu dan menyadari bahwa bonus nilainya juga telah berubah. Ketika mencapai standar grade A dari 10.000 energi rank, seseorang akan menerima bonus grade A. Untuk setiap 10.000 ona setelah itu, bonus akan meningkat. Efek aslinya adalah 10 AKHIR, plus 8 semua resistansi. Plus 10% atribut tertinggi, plus 5% atribut lainnya, plus 30 poin atribut gratis, dan plus 5 poin potensial. Setelah bonus grade ditingkatkan, itu menjadi 15 AKHIR, plus 12 semua resistansi. Plus 15% atribut tertinggi, plus 8% atribut lainnya, plus 80 poin atribut gratis, dan plus 10 poin potensial. Han Xiao menghabiskan lebih dari setengah poin atribut gratis di intelijen dan kemudian menempatkan 40 ke dalam daya tahan. Daya tahan kini sangat bermanfaat baginya. Dia telah menghabiskan semua poin atribut gratis di tahap awal pada intelijen, sehingga dia bisa melambat untuk sementara waktu. Selain itu, setelah pertempurannya dengan Escort, ia cukup berhati-hati tentang serangan Beyond Grade A, jadi lebih banyak endurance pasti hanya akan membuatnya baik. Dia kemudian melihat atributnya saat ini. Level 207. Kelas utama, mekanik. Ras, Void Distorter, bentuk manusia. Atribut, 504 STR, 946 Dex, 1040 N, 2859 INT, 432 MYS, 214 C, 1 Luk. Poin atribut gratis, 0. Poin potensial, 24. Kesehatan, 251.780. Stamina, 209,320. Energi, 28,410 LV, 12. LV, 12 atribut bonus energi, 169 STR, 239 DEX, 269 END,
336 INT, 206 MYS, plus 32.520 stamina maksimum, plus 352% affinity mesin sense elektromagnetic super. Peringkat energi, 24.668. Nilai, A+. Bonus grade A, 15 AK HIR, plus 12 semua resistansi. Plus 15% atribut tertinggi, plus 8% atribut lainnya, plus 80 poin atribut gratis, plus 10 poin potensial. Catatan, sebagai mekanik, kamu termasuk yang teratas. Sebagai tank, kamu kelas dunia. Apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk menjadi tank? Tes, mesin adalah yang terbaik, Han Xiao mendengus secara internal. Untuk menyelesaikan kemajuan kelasnya, dia telah menghabiskan 3 tahun penuh, tetapi antara kemajuan dan promosi kelasnya, dia tidak butuh waktu lama. Ini semua berkat akumulasi sebelumnya. Promosi ini bukan evolusi ras, jadi dia tidak mengalami perubahan yang luar biasa. Meskipun demikian, poin kesehatannya tumbuh sangat cepat. Dibandingkan dengan sebelum promosi, mereka meningkat 25%. Han Xiao tidak bisa membayangkan bagaimana Tank Tyrant akan. Selain memiliki pertahanan yang sangat tinggi, dia mungkin akan memiliki jutaan poin kesehatan. Level 207, selangkah lebih dekat ke Beyond Grade A. Aku telah menghabiskan semua akumulasi pengalaman. Dengan standar experience versi 2.0, aku mungkin dapat naik level 4 hingga 5 kali lebih banyak. Aku hanya bisa menunggu sampai para pemain kembali untuk naik level dengan cepat. Sekarang aku hanya perlu mengisi lebih banyak kartu penyelesaian misi. Ketika misi Bloodline berakhir, Han Xiao kembali ke markas dan beristirahat selama beberapa hari. Karena liburannya belum berakhir, dia membalik-balik daftar misi Departemen Tentara Bayaran dan mencari misi yang cocok untuk dia terima. Berita bahwa Black Star keluar untuk melakukan misi secara pribadi sekali lagi dengan cepat menyebar ke seluruh Colton Star Cluster dan mengejutkan banyak organisasi. Dengan posisi Han Xiao saat ini, mengapa dia perlu secara pribadi melakukan misi? Plus, bukankah kamu berperang? Bagaimana kamu punya waktu untuk melakukan misi secara pribadi? Apakah perang rahasia ini mudah bagi kamu? Para majikan di seluruh Colton Star Cluster sangat gembira. Dengan kekuatan Black Star, misi seperti apa yang tidak bisa dia selesaikan? Untuk beberapa waktu, Departemen Mercenari dari bisnis Tentara Bintang Hitam dikalikan 3 kali, semua karena Han Xiao. Mereka yang berhasil merekrut Han Xiao tersanjung. Meskipun menjadi majikan, sikap mereka terhadap Han Xiao seperti Han Xiao adalah majikan mereka. Metode Han Xiao dalam menjalankan misi perekrutan ini dapat dengan mudah digambarkan dengan satu kata yang ceroboh. Baik itu menghilangkan pemberontak, membersihkan binatang buas, atau mengejar bajak laut galaksi, yang dia lakukan adalah menghancurkan mereka secara instan. Musuh bahkan tidak bisa melawan. Han Xiao menghabiskan lebih banyak waktu bepergian daripada melakukan misi. Itu menakutkan. Karena Han Xiao bergerak sendiri, dia berpikir bahwa klan akan sekali lagi mengirim orang untuk mencoba membunuhnya. Namun, setelah menyelesaikan 7 misi, dia masih belum melihat jejak pembunuh. Apa yang terjadi pada Darkstar membuat klan ngeri, jadi mereka sangat berhati-hati. Melihat bahwa Han Xiao sendirian di luar, mereka segera memiliki kelompok khusus orang yang membuat deduksi. Dengan posisi Black Star, sama sekali tidak perlu baginya untuk melakukan perekrutan secara pribadi. Karena itu, sudah jelas bahwa dia memikat kita untuk menyerangnya. Dia pasti ingin meniru apa yang terjadi pada pemimpin Darkstar dan menjadikan kita kambing hitam sekali lagi. Orang ini jahat. Oleh karena itu, orang-orang Klentans memandang Han Xiao berkeliaran sendirian dengan mencibir di wajah mereka. Niat kamu terlalu jelas, kita melihat menembus mereka. Kami pasti tidak akan jatuh cinta untuk itu. Terlebih lagi, klan baru saja dipukul secara politis, sehingga mereka ingin tetap tidak menonjolkan diri selama beberapa waktu. Klan juga tidak bisa memikirkan apapun yang bisa mengancam Han Xiao sama sekali, jadi mereka tidak berniat menyerang Han Xiao untuk saat ini. Ketika Han Xiao melakukan misi dan menimbun hadiah acak, berbagai departemen dari Tentara Bintang Hitam juga terus berkembang. Investasi batch pertama untuk Vilna dihabiskan dalam 3 bulan pertama. Mengikuti perintah Han Xiao, Reynolds menginvestasikan 150 juta enas lainnya. Di dermaga Pulau Naga Terapung, 1000 kapal perang diparkir rapi dalam berbagai model mereka. Di antara mereka ada 2 kapal besar sebagai inti dari armada. Pesawat ruang angkasa bajak laut galaksi didorong ke sudut dermaga. Mereka menggigil dan tidak berani keberatan. Ini karena armor eksterior dari 1000 kapal perang ini dicat dengan gambar yang sama, kepala Void Dragon hijau muda dengan singgasana di bawahnya di dalam sebuah cincin. Ini adalah tanda tim lapangan kedua Naga Terapung. Vilna membawa beberapa asisten untuk menemani Aesop dan Jenny dalam memeriksa armada ini. Kami sekarang memiliki 1000 sistem bintang yang menghasilkan kapal perang dan 300.000 prajurit galaksi,
termasuk 450 super kelas B dan 240.000 super kelas C. Sisanya adalah kelas D dan di bawah, terutama bertanggung jawab untuk manajemen, logistik, transportasi, dan lainnya. Petik 2. Fiona memperkenalkan skala saat ini dari tim lapangan naga terapung yang kedua kepada mereka berdua. Baru setengah tahun, ini luar biasa, Aesop memuji. Ini terutama karena bantuan Black Star, kata Fiona. Sulit untuk menghasilkan uang sendiri. Berapa banyak yang dia belanjakan? Jenny bertanya dengan cemberut. Awalnya 70 juta enas dan 150 juta enas lainnya beberapa hari yang lalu, Fiona menelan ludahnya. Bahkan sebagai Calamity Grade Super, dia masih terkejut dengan kemurahan hati Han Xiao. Alangkah murah hati, alis Jenny berhenti mengerutkan kening, dan dia sedikit mendengus. Dia menyentuh garis rambutnya yang perlahan memburuk dengan pasrah. Biaya pemeliharaan pasukan ini adalah sekitar 8,5 juta enas setiap bulan, tambah Fiona dengan hati-hati. Black Star adalah orang yang mempertahankan itu sekarang, tetapi di masa depan. Agak mahal, jawab Jenny tanpa sadar sebelum tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia hampir tidak pernah memberi Han Xiao biaya pendanaan atau perawatan sama sekali. Meskipun tentara bintang hitam adalah tim lapangan naga terapung, mereka bertanggung jawab atas pengeluaran mereka sendiri dan masih menyerahkan sebagian dari keuntungan mereka kepadanya setiap bulan. Karena Black Star Army hampir tidak pernah meminta dana dari Floating Dragon, dia tidak benar-benar memikirkannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Black Star Army benar-benar independen, dan mereka mungkin dengan bersemangat mengembangkan bisnis mereka untuk mendapatkan biaya pemeliharaan juga. Jenny menggelengkan kepalanya dan merasa bahwa dia benar-benar bukan kepala pelayan yang hebat. Black Star membangun armada untukmu tanpa peduli dengan biayanya, kata Aesop. Sepertinya dia sudah memutuskan untuk pergi. Fiona, kamu harus memikirkan cara untuk membuat keuntungan untuk armada ini. Kami akan memberikan biaya pemeliharaan tim kamu ini di masa mendatang. Kami tidak perlu tim lapangan terlalu besar, atau biayanya terlalu tinggi. Kamu tidak dapat terus menerima bantuan Black Star. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang, jadi kamu harus belajar mengendalikan ukuran armada kamu. Petik 2. Oh oke, Fiona buru-buru mengangguk. Jenny, yang tetap diam di samping untuk sementara waktu, mau tidak mau mengakui, bintang hitam benar-benar bakat langka. Aesop mengangguk setuju sebelum menambahkan dengan menyerah, sedihnya, dia tumbuh terlalu cepat. Seseorang yang berbakat ini tidak akan melayani orang lain selamanya. Petik 2. Ketika Aesop, Fiona, dan Jenny mengobrol, pesawat ruang angkasa yang paling akrab bagi mereka bertiga datang dari jauh. Itu adalah Blacklight Stealth milik Han Xiao. Kenapa dia ada di sini? Mereka bertiga terkejut. Mereka hanya berbicara tentang Han Xiao, dan berbicara tentang iblis. The Blacklight Stealth masuk ke dermaga Pulau Naga Terapung. Pintu palka terbuka, dan Han Xiao melangkah keluar. Dia melihat sekeliling pada bajak laut galaksi yang menggigil di sekitar, meringkuk bibirnya, dan kemudian memandang Aesop, Jenny, dan Fiona. Kamu semua di sini. Kenapa kamu kembali? Jenny mendengus. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu, dan aku merindukanmu, terutama garis rambutmu yang cantik itu. Aku sangat merindukannya sehingga aku hampir tidak bisa tidur di malam hari. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya waktu tidur baru-baru ini? Han Xiao mengangkat alisnya. Setelah mengenal Jenny begitu lama, dia tahu sangat jelas bagaimana cara membuatnya kesal. Kamu benar-benar brengsek. Dipukul di tempat yang sakit, Jenny mengepalkan giginya, berbalik, dan melangkah pergi seolah-olah tanah itu adalah wajah Han Xiao dan dia ingin menginjak lubang di dalamnya. Han Xiao kemudian memandang Fiona dan berkata, apa yang kalian lakukan? Kami sedang memeriksa tim lapangan kedua. Fiona tergagap dengan wajah yang sedikit memerah. Han Xiao adalah orang yang telah menghabiskan uang untuk membangun tim ini, dan Aesop baru saja memberitahunya bahwa ini adalah simbol Han Xiao yang menunjukkan keputusannya untuk pergi. Dengan Han Xiao tiba-tiba muncul, dia merasa sangat tidak nyaman seolah-olah dia telah tertangkap basah. Menjadi sangat berpengalaman, Aesop tidak canggung sama sekali. Ia mengubah topik pembicaraan dan berkata, apakah kamu mencari Ames? Dia tidak tahu kamu kembali, jadi dia seharusnya berada di pelatihan istana. Pergi temukan dia. Petik 2. Han Xiao mengangguk. Dia dengan santai menepuk kepala Fiona sampai wajahnya benar-benar memerah, dan akhirnya dia pergi dengan puas. Meskipun Fiona adalah Calamity Grade, kepribadiannya terlalu lembut, dan Han Xiao tidak bisa tidak menggodanya setiap kali dia melihatnya. Bagaimanapun, dia akan menjadi penggantinya di masa depan, jadi dia santai ketika merawatnya. Dia baru saja menyelesaikan misi yang kebetulan berada di dekat Pulau Naga Terapung, jadi dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana. Sementara dia ada di sana, dia juga akan menggunakan kartu pemanggilan karakter kosong pada Ames. Di dekat istana, Han Xiao melihat Hila dan Aurora, dan matanya berbinar. Hila mengenakan pakaian pertempuran merah ketat yang terbuat dari nanofiber kekuatan tinggi.
Dibandingkan 3 tahun lalu, tubuhnya bahkan lebih seksi. Penampilan dan getarannya menjadi lebih selaras dengan Dewi Kematian bahwa dia telah berada di kehidupan sebelumnya, dingin dan acuh tak acuh. Aurora juga tumbuh agak lebih tinggi. Dia masih lebih kecil dari Hila secara keseluruhan tetapi tidak lebih kecil sama sekali di beberapa tempat. Jelas bahwa dia telah mengembangkan energi vitalnya, kemampuan Esper dengan sangat baik. Dahi mereka berdua ditutupi tanda keringat saat mereka berjalan keluar dari istana. Sepertinya mereka baru saja selesai berlatih. Setelah melihat Han Xiao, mereka berdua berhenti secara bersamaan. Hoa, apakah kamu di sini untuk melihat kami? Dengan terkejut di seluruh wajahnya, Aurora menerkam kepelukan Han Xiao dan memeluknya. Mata Hila berkedut saat dia perlahan berjalan. Baiklah, baiklah, mereka cukup besar. Han Xiao dengan cepat mendorong Aurora menjauh dari kepalanya lalu mengukur mereka berdua. Sepertinya kalian telah berlatih dengan baik di bawah Ames. Kedua saudara perempuan memiliki potensi kemampuan Esper Grade S, sehingga mereka tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Energi yang mereka berikan telah mencapai Grade B, dengan Hila mengeluarkan energi yang lebih kuat. Han Xiao berspekulasi bahwa peringkat energi Hila seharusnya sekitar 6.000. Dalam alur cerita asli, dia mencapai Calamity Grade di versi 3.0. Meskipun dia tidak meningkatkan kekuatannya dengan membantai banyak nyawa, dengan potensinya dan seberapa keras dia bekerja, kemungkinan dia mencapai Calamity Grade dalam 7 tahun ke depan harusnya cukup tinggi. Han Xiao menepuk kepala Aurora, berhenti, dan berkata kepada Hila, ketika kamu di Calamity Grade, kembalilah untuk membantuku. Mengingat betapa kuatnya Hila dalam kehidupan sebelumnya, dia pasti akan sangat membantu ketika dia mencapai kelas A. Sebagai penyembuh yang sangat kuat, Aurora juga akan dapat secara efektif mengurangi korban dari petugasnya. Keduanya akan menjadi tambahan yang fantastis untuk pasukannya. Baik, Hila mengangguk dan menjawab dengan sangat tegas. Aku pikir kamu akan ragu. Lagi pula, aman di sini bersama Ames. Pernahkah kamu selalu memprioritaskan keselamatan? Petik 2 titik. Dengan wajah tanpa ekspresi, Hila berkata, ini adalah sesuatu yang kami sepakati. Plus, ketika aku di Calamity Grade, aku akan dapat melindungi Aurora. Karena kita ada di sini di alam semesta, kita tidak mungkin tinggal di satu tempat sepanjang waktu daripada menjelajahi dunia. Terlebih lagi, dia sekarang mampu melindungi dirinya sendiri sampai batas tertentu. Petik 2. Han Xiao menatap Hila dan berkata, mengapa aku merasa kamu tidak benar-benar bersungguh-sungguh? Hila membuang muka. Dia tidak berlatih begitu keras hanya untuk melindungi Aurora di galaksi tetapi juga untuk dapat membantu Han Xiao sesegera mungkin untuk membalasnya. Dengan kepribadiannya yang kuat, dia harus membayar orang lain atas bantuan mereka. Selain itu, dia akan dapat sering melihat Han Xiao jika dia bekerja untuknya. Dia hanya bisa melihat Han Xiao sekali dalam waktu yang sangat lama saat berlatih di Pulau Naga Terapung, jadi dia agak merindukannya. Apakah kamu di sini untuk melihat Kaisar Naga Mulia? Hila bertanya. Ya. Petik 2. Dia seharusnya berada di taman, pergi menemuinya. Hila menunduk. Han Xiao baru saja akan berjalan ke istana ketika Hila tiba-tiba menghentikannya dan bertanya, seberapa kuat kamu sebenarnya? Dia belum setingkat Han Xiao, dan berita itu kebanyakan dilebih-lebihkan, jadi dia sangat ingin tahu tentang seberapa kuat Han Xiao sebenarnya. Aku seharusnya bisa mengalahkan 100.000 kalian tanpa menggunakan kedua tanganku. Han Xiao tersenyum. Hila mengertakkan gigi di benaknya. Dia sudah mengenal Han Xiao paling lama, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa melihat jejak Han Xiao. Di taman, Ames melayang di udara, menatap bintang redup di ujung langit. Mendengar langkah kaki, dia melirik ke bawah dan perlahan-lahan mendarat di depan Han Xiao. Rambutnya yang halus dan gaun hitam tipisnya melambai tertiup angin. Kamu kembali, Black Star. Ames tersenyum dan memuji, aku pernah mendengar tentang kamu mendanai tim lapangan kedua. Kamu telah melakukannya dengan baik. Petik 2. Semuanya mudah dengan uang yang cukup. Han Xiao tertawa kecil ketika dia diam-diam menggunakan kartu pemanggilan karakter kosong pada Ames. Kenapa kamu kembali untuk menemuiku? Ames berkedip. Apakah aku perlu alasan untuk datang menemuimu? Tentu saja, Han Xiao tidak akan mengatakan bahwa itu karena kartu pemanggilan karakter kosong. Kamu menjadi kurang dan kurang berhati-hati di depanku. Itu karena kita sudah sangat dekat sekarang, bukan? Han Xiao bercanda. Apakah itu satu-satunya alasan? Ames menatap mata Han Xiao dengan senyum tipis. Bintang hitam telah menjadi semakin kuat, dan posisinya juga terus berkembang. Perbedaan antara mereka berdua dalam segala hal menyusut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Black Star menjadi lebih kasual saat menghadapinya, bukan sebagai bawahannya lagi tetapi lebih seperti sederajat. Ames tiba-tiba berkata, sudah berapa lama sejak terakhir kali aku pergi keliling wilayahmu? Han Xiao memikirkannya dan berkata, cukup beberapa tahun, mengapa?
Terakhir kali Ames mengunjungi Black Star Army adalah ketika versi 2.0 baru saja dimulai. Saat itulah dia mengambil Hila dan Aurora sebagai muridnya. Ini baru beberapa tahun, dan organisasi kamu telah berkembang seperti sekarang ini. Black Star, bagaimana kalau kamu membawaku berkeliling wilayahmu sekali lagi? Ames memiringkan kepalanya dan memberi Han Xiao senyum yang tidak dia mengerti. Han Xiao sedikit terkejut, tetapi dia sudah terbiasa dengan betapa acaknya Ames. Dia memikirkannya, dan sepertinya tidak ada alasan baginya untuk menolaknya. Dia merasa itu kemungkinan besar karena Ames sangat bosan, jadi dia mengangguk dan berkata, tentu. Karena bos ingin melakukan tur, aku akan menemani kamu. Lagi pula aku sedang berlibur. Ayo pergi ke markas Black Star Army, bagaimana menurutmu? Petik 2. Kamu yang memutuskan. Ames tersenyum. Mereka berdua segera pergi. Aesop masih memeriksa pasukan ketika dia melihat dengan pengunduran diri bahwa dalam waktu singkat Han Xiao pergi, dia sudah menculik Ames dan membawanya pergi. The Blacklight Shield kembali ke markas. Mereka berdua turun dari pesawat ruang angkasa, dan Han Xiao membawa Ames untuk berkeliling ke berbagai area di markas. Dalam prosesnya, banyak anggota tentara bintang hitam yang melewati mereka semua memberi mereka penampilan aneh. Desas-desus bahwa mereka berdua berpisah tidak pernah berhenti. Sekarang setelah mereka melihat kapten mereka muncul bersama Ames, banyak yang merasa aneh. Saat ini, Ames masih bos dari Black Star Army, jadi sepertinya dia ada di sana untuk melakukan inspeksi. Saat mereka berdua berjalan, Han Xiao menjelaskan dan memperkenalkan berbagai daerah sementara Ames diam. Segera, mereka selesai berkeliling semua daerah di kantor pusat dan tiba di kantor Han Xiao. Semua petugas di markas besar telah dipanggil di sana oleh Han Xiao, menunggu untuk bertemu Ames di kantor dan diperiksa. Begitu Ames berjalan di pintu, para perwira tentara bintang hitam semua berdiri dan mengangguk, memberikan Beyond Great rasa hormat mereka. Ames melihat sekeliling dan melihat Herlus dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, aku ingat beberapa dari kamu. Kamu semua telah bekerja dengan Black Star untuk waktu yang sangat lama. Petik 2. Kamu Herlus, kan? Ames datang sebelum Herlus, tersenyum, dan mengangguk. Aku bisa melihat potensi kamu. Kamu harus bisa mencapai tingkat bencana. Petik 2. Wajah Herlus menjadi gembira. Dia selalu bermasalah dengan ini, dan sekarang dia merasa jauh lebih lega dia mempercayai penilaian Beyond Greta. Ames kemudian datang sebelum Arosia. Melihat dia masih dingin seperti biasa, dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian berjalan ke arah Sylvia dan menepuk kepala Sylvia. Anak yang cerdas. Aku merasa kamu memiliki potensi untuk menjadi Calamity Great juga. Petik 2. Mata Sylvia terbuka lebar, dan dia merasa sedikit aneh. Dia merasa bahwa Ames sepertinya suka menebak-nebak potensi orang lain, dan dia bertanya-tanya apakah itu kebiasaan aneh Ames. Ames berhenti sebentar di depan setiap petugas dan mengucapkan beberapa patah kata. Setiap petugas bereaksi berbeda. Faden tersenyum lembut, Harmon hilang, Reynolds serius, Rosalind acuh tak acuh, Karambe, Marian, dan Mrs. Chech sangat gembira. Terakhir, Ames datang lagi dan memberinya beberapa pandangan lagi. Tidak menyangka kamu akan menjadi mantan komandan penyihir terlarang di bawah Austin. Apa gunanya itu? Aku masih dipecat, lagi menghela nafas. Dia terbiasa melihat Beyond Gretas, jadi dia yang paling santai di antara semua petugas. Ames tersenyum dan berjalan kembali ke Han Xiao. Para petugas tidak berbicara, semua diintimidasi oleh Ames. Oke Black Star, aku akan kembali sekarang. Begitu cepat, Han Xiao tertegun. Apakah dia tidak akan tinggal dan bermain selama beberapa hari setelah pergi ke sana? Aku telah melihat apa yang ingin aku lihat. Ames menggelengkan kepalanya. Bangkitnya tentara bintang hitam terlalu cepat, dan mengamati tentara bintang hitam setara dengan mengamati ambisi Han Xiao. Dia telah menemukan jawaban untuk apa yang ingin dia ketahui. Mungkin, aku benar-benar tidak cocok untuk menjadi pemimpinnya. Setelah mengerti apa yang Ames maksud, Han Xiao menghela nafas dalam benaknya dan menyuruh para petugas untuk berpencar ketika dia membawa Ames kembali ke dermaga. Mereka berdua tetap diam di jalan. Beri aku pesawat ruang angkasa, aku akan kembali sendiri. Kamu tidak perlu melakukan perjalanan lain, kata Ames. Baik. Han Xiao memanggil orang yang bertanggung jawab atas dermaga dan menyuruhnya untuk membawa pesawat ruang angkasa. Ketika mereka berdua menunggu pesawat ruang angkasa di dermaga, Ames tiba-tiba berbicara tanpa memutar kepalanya. Beberapa tahun yang lalu, kamu memberitahuku bahwa kamu akan bergabung dengan perang rahasia, tetapi kamu tidak mencari bantuan aku mengapa? Han Xiao terbatuk dan berkata, posisi kamu terlalu sensitif untuk ambil bagian dalam perang rahasia. Aku memberitahu kamu, dan kamu tidak menghentikan aku, jadi aku mengambilnya ketika kamu mengizinkannya. Saat itu, kamu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin ambil bagian di dalamnya, jadi aku tidak mencari bantuan dari kamu. Petik 2. Kenapa kamu tidak mencoba? Apa artinya itu?
Han Xiao mengerutkan kening, tetapi dia hanya bisa melihat bagian belakang kepala Ames. Dia mengubah topik dan berkata, beberapa tahun yang lalu ketika aku disergap oleh 1000 klan, aku meminta bantuan kamu, tetapi kamu tidak setuju untuk membantu aku. Han Xiao sedang berbicara tentang ketika dia meminta bantuan Ames selama putaran ketiga Prey dan ditolak. Jika kamu bersikeras saat itu, aku akan tetap setuju. Jika kamu bersikeras meminta aku untuk bergabung dengan perang rahasia, aku mungkin tidak akan menolak. Meskipun aku tidak ingin terlibat dalam hal-hal ini, kata Ames dengan nada tenang. Han Xiao tidak bisa melihat wajahnya, jadi dia hanya bisa berspekulasi apa yang dia maksud dari nada suaranya. Maksudmu kamu ingin mengambil bagian dalam perang rahasia? Aku tidak lagi dibutuhkan. Ames berhenti sejenak dan mengubah topik pembicaraan. Sejak hari pertama aku bertemu denganmu, aku belum pernah melihatmu menghentikan langkahmu. Mengapa? Apakah kita sedang melakukan kuis sekarang? Kapan kamu mulai berbicara dengan cara yang begitu misterius? Bibir Han Xiao bergerak-gerak. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan pasrah, ini bukan waktunya untuk berhenti. Kamu punya pilihan untuk berhenti, tetapi aku tidak. Petik 2. Apa yang kamu takutkan? Mata Han Xiao sedikit tergerak, dan dia tidak menjawab. Pada saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa akhirnya berhenti di depan Ames. Pintu palka terbuka, dan gang diturunkan. Ames meregangkan tubuhnya, pakaiannya mengencang dan menonjolkan pinggangnya yang indah dan melengkung. Dia menghela nafas dan dengan lembut berkata, aku harap kamu mau berhenti suatu hari dan melihat pemandangan di sepanjang jalan. Alam semesta ini memiliki tujuan, betapapun besarnya, tetapi ambisi tidak memiliki batas. Petik 2. Kemudian, dia naik ke kapal dan menutup lubang palka, menghalangi dirinya dari pandangan Han Xiao, tidak pernah membiarkannya melihat ekspresinya. Han Xiao menyaksikan saat pesawat ruang angkasa berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Kemudian dia menghela nafas dan memijat pelipisnya. Dia punya perasaan bahwa Ames telah berubah, dan suasana hatinya menjadi lebih tak terduga. Kapan dia mulai berubah? Han Xiao merenung. Konflik antara dinasti Crimson dan Federasi Cahaya memengaruhi seluruh galaksi. Semua Starfield dipengaruhi oleh Crimson Tide. Itu adalah masa kekacauan. Perang besar dan kecil juga terjadi di berbagai klaster bintang di cincin bintang hancur. Crimson Tide menyapu seluruh galaksi. Relatif, kekacauan di cincin bintang hancur hanya puncak gunung es. Situasi perang rahasia berkali-kali lebih rumit dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Lebih banyak orang terlibat, dan lebih banyak kecelakaan terjadi yang tidak pernah terjadi pada awalnya. Meskipun demikian, secara keseluruhan, situasinya masih jalan buntu antara tanah pertumpahan darah dan bagian nol. Perang berarti peluang, tidak ada yang berperang demi perang. The Black Star Army perlahan-lahan berkembang dan diuntungkan. Han Xiao sangat aktif dalam perang rahasia dan menjadi bintang paling terang di panggung. Seperti sungai yang keras yang tidak pernah berhenti atau mengalir mundur, perang rahasia menjadi semakin dan semakin intens di tengah-tengah kekacauan ini yang mempengaruhi seluruh alam semesta. Dalam nyala perang, 7 tahun berlalu di alam semesta ini. Ini sudah versi 3.0, dan kita masih tidak bisa melepas celana kita. Pembaruan buruk. Seorang pemain pria meraung marah. Ya ampun, itu sudah versi 3.0, dan pesta pengupasan celana masih belum menyerah. Kami akan selalu ada dan tidak pernah pergi. Langit panjang sangat keren. Hao Tian sangat keren. Masih ada beberapa yang terjebak di Pro League kedua. Di pangkalan, semua pemain saling mengobrol dengan penuh semangat, dan seluruh pangkalan ramai seperti pasar. Sebelum pembaruan, banyak pemain telah lockout di berbagai pangkalan dengan jumlah pemain di base nomor 1 yang paling banyak. Lebih dari 100.000 pemain telah muncul di pangkalan nomor 1. SWAT Frenzy juga di antara gelombang pertama pemain untuk login. Setelah Liga Pro berakhir, ia beristirahat dengan baik. Namun, ia adalah pemain profesional dan tidak mampu ketinggalan selama rilis pembaruan baru. Dengan demikian, semua pemain profesional semuanya masuk pada saat pertama. Pedang Frenzy, Hao Tian, Laksamana Raja, Li Ge, dan yang lainnya semuanya lockout di pangkalan nomor 1. Mereka semua berkumpul bersama dan secara naluriah membuka antarmuka untuk memeriksa segala perubahan. Atribut dan keterampilan kami tidak berubah, tetapi batas level telah ditingkatkan. Batas level dalam versi 3.0 tampaknya 120, kata Hao Tian. Antarmuka faksi masih ada. Untungnya, tentara bintang hitam tidak menutup toko. SWAT Frenzy dan banyak lainnya menghela nafas lega. Selama tentara bintang hitam masih ada, poin kontribusi fraksi yang telah mereka habiskan dengan upaya besar untuk mengakumulasi tidak akan sia-sia. Setelah memeriksa atribut mereka di antarmuka, semua pemain profesional menghela nafas lega. Pada saat ini, para pemain lain juga tersentak dari kegembiraan awal mereka dan mulai bekerja. Setelah mengalami pembaruan versi sebelumnya, para pemain tahu apa yang harus mereka lakukan.
Hal terpenting yang harus dilakukan setelah pembaruan adalah memahami apa yang telah berubah di dunia. Termasuk para pemain profesional, semua pemain di markas mengeluarkan komunikator mereka untuk melihat sudah berapa lama berlalu sejak terakhir kali mereka masuk. Melihat tanggalnya, semua orang langsung terkejut. Ya ampun, sudah 10 tahun penuh. Bukankah ini agak terlalu lama? Akankah NPC dari versi sebelumnya melupakan kita? Petik 2. Versi 1.0 dan 2.0 hanya dipisahkan oleh sekitar 1 tahun, tetapi ini dikalikan 10 kali. Betapa menakutkan, benar-benar mengerikan. Mungkinkah ini karena alur cerita utama dalam versi ini? Mungkinkah diperlukan 10 tahun untuk mengembangkan jalur cerita utama? Aku ingat Blackstar secara pribadi mengungkapkan keberadaan dinasti Crimson di salah satu video Bunhit Dog. Bunhit Dog menganalisis bahwa versi 3.0 kemungkinan besar akan terkait dengan dinasti Crimson. Mungkinkah ini mengapa versi ini disebut Crimson Tide? Petik 2. Sudah 10 tahun penuh sejak versi sebelumnya. Penemuan ini benar-benar mengejutkan semua pemain. Ini adalah waktu terlama yang terlewati antara versi. Semua orang mendiskusikan perubahan saat mereka melihat sekeliling untuk melihat perubahan selama 10 tahun terakhir. Semua orang dengan cepat menyadari sesuatu yang aneh. Dalam versi sebelumnya, pangkalan ini adalah markas besar tentara bintang hitam dan memiliki banyak tentara bayaran NPC sepanjang waktu. Namun, pangkalan itu sangat sunyi sekarang tanpa NPC tunggal yang terlihat. Seolah-olah seluruh pangkalan telah ditinggalkan. Mungkinkah sesuatu terjadi pada tentara bintang hitam? Seseorang membuka halaman aliansi mercenari dan menyadari bahwa resume tentara bintang hitam telah menghilang. Setelah itu, semua orang kemudian mencoba untuk membuka program AI anak dari tentara bintang hitam tetapi menerima pesan, kekurangan otoritas, silakan daftar lagi. Dalam 10 tahun terakhir, Philip telah memperbarui program anak berkali-kali, dan program di tangan para pemain sama sekali tidak berguna. Mereka harus mendapatkan persetujuan dari Blackstar Army dan mengirimkan aplikasi baru sebelum mereka dapat menggunakan program ini. Penemuan ini langsung menyebar di antara para pemain, dan semua orang langsung menjadi gugup. Hampir semua pemain Cina berada di Blackstar Army, dan Blackstar Army sudah menjadi faksi mereka sendiri. Para pemain putus asa untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Blackstar Army ketika mereka tidak ada. Ayo kita lihat dulu. SWAT Frenzied adalah yang paling gelisah, dan dia meninggalkan pangkalan dengan pemain profesional lain di belakangnya. Dengan seseorang yang memimpin, semua pemain keluar dari pangkalan dan menyadari bahwa tidak ada satupun penjaga yang hadir. Di jalan keluar dari pangkalan, para pemain menyadari bahwa pangkalan nomor 1 jauh lebih kecil dari sebelumnya seolah-olah telah direnovasi. Banyak daerah telah dibongkar, dan tampaknya sangat sunyi. Setelah menyadari ini, Frenzied SWAT dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan gugup. Jalan-jalan sibuk planet Golden Gate terletak tepat di luar pangkalan, dan semua gedung tertutup matahari sore yang hangat. Jalan itu dipenuhi pemain, dan beberapa pemain tidak punya pilihan selain mengaktifkan pakaian mekanik mereka untuk terbang ke langit. Mereka segera beraksi dan mencari NPC untuk menemukan beberapa petunjuk. Tidak terlalu jauh, ada beberapa pejalan kaki Godoran, dan Frenzied SWAT, Haltian, dan yang lainnya segera bergegas maju. Apa yang kalian inginkan? Pejalan kaki ini terlihat sedikit ketakutan. Jangan takut. Kami hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, Frenzied SWAT buru-buru menjawab. Pejalan kaki itu mengangguk dengan nada ketakutan dan melihat logo Blackstar sekilas pada pakaian mekanik Frenzied SWAT. Ekspresinya segera berubah, dan dia bertanya, kalian berasal dari tentara bintang hitam. Wajah semua orang cerah. Orang ini masih tahu tentang Blackstar bahkan setelah 10 tahun. Ini berarti ada harapan. Frenzied SWAT buru-buru menunjuk ke pangkalan nomor 1 dan bertanya, bisakah aku bertanya apakah itu masih markas tentara bintang hitam? Kalian berasal dari tentara bintang hitam. Mengapa kamu harus bertanya kepada aku pertanyaan itu? Pejalan kaki itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya tetapi masih menjawab dengan jujur, itu bukan lagi markas tentara bintang hitam. Lalu di mana markas besar Blackstar Army berada? Frenzied SWAT bertanya. Pejalan kaki menunjuk ke arah langit dan berkata, ada di atas sana. Di langit. Frenzied SWAT dan yang lainnya mendongak dengan ragu, dan wajah mereka langsung membeku di tempat dengan rahang mereka jatuh karena terkejut. Semua pemain kemudian melihat dengan mulut terbuka lebar seolah-olah seseorang telah merapalkan mantra pada mereka. Sebuah planet logam raksasa melayang di luar atmosfer planet Golden Gate muncul di mata mereka. Bahkan mereka tidak perlu mencari. Mereka tidak akan bisa berpura-pura tidak bisa melihat planet sebesar ini. Mungkinkah benteng raksasa seukuran planet adalah markas besar tentara bintang hitam saat ini? Ratusan ribu pemain benar-benar tercengang. Dalam versi 2.0, markas tentara bintang hitam hanya menjadi pangkalan tunggal. Tetapi setelah 10 tahun, tentara memiliki planet yang tidak lebih kecil dari planet Golden Gate sebagai markas mereka.
Apa yang dialami tentara bintang hitam selama 10 tahun terakhir? Apa yang mereka lewatkan? Bab 717 mengubah berkedip. Ya ampun, markas sebenarnya adalah mainan besar ini. Berapa nilainya uang? Tentara bintang hitam tidak mungkin mengambil alih seluruh sistem bintang Garton, kan? Sama seperti ratusan ribu pemain memandang ke atas ke langit dengan ekspresi kaget, antar muka mereka semua bergetar saat mereka menerima pemberitahuan. Frenzied Sword pulih dari kebodohannya, segera membuka antar muka, dan ekspresi kegembiraan muncul di ekspresinya. Semua pemain yang berasal dari Black Star Army telah menerima misi faksi yang sama. 10 tahun tautan pertama Tenyer Stevesling, 10 tahun tautan pertama Tenyer Stevesling. Pengantar misi, angin perubahan telah bertiup, dan tahun-tahun berlalu dengan cepat. 10 tahun telah dan berlalu, dan situasi di alam semesta ini bergejolak, dengan banyak arus bawah bergerak. Kamu akan berpartisipasi dalam gelombang pasang surut era ini. Sudah waktunya bagi kamu untuk kembali ke tim kamu. Persyaratan misi, lanjutkan ke benteng satelit Black Star Army terdekat. Hadiah, 15.000 pengalaman, 300 Black Star Army favorability. Ini adalah misi berantai. Han Xiao telah menonton waktu bagi para pemain untuk online. Justru dia yang telah mengeluarkan misi untuk semua orang untuk kembali melalui antar muka faksi. Ini untuk memungkinkan para pemain dipandu untuk memahami versi baru dan tidak membiarkan mereka kabur dengan kepala penuh kabut. Karena kata-kata Han Xiao formal, itu mirip dengan misi baru untuk para pemain. Bagaimanapun, misi apapun yang dikeluarkan melalui antar muka pemain akan menjadi misi yang sah. Dan para pemain yang baru saja menyentuh versi baru, itu adalah periode di mana mereka paling bersemangat untuk memahami perubahan yang terjadi di galaksi. Misi ini mirip dengan suar dalam kegelapan, seperti wortel yang tergantung di depan keledai, menarik perhatian mereka dengan menciptakan rasa gatal di hati mereka. Ini adalah misi penuntun yang dirilis oleh versi baru. Selama kita mengikuti ini, kita akan mengerti di mana alur ceritanya telah maju. Percayalah, tidak akan ada masalah dalam melakukannya. Bun Hit-dog memiliki pandangan konfirmasi. Untuk benar-benar menjadi misi alur cerita yang dirilis oleh fraksi tentara bintang hitam, mata Frenzied Sword berbinar. Ini seharusnya menjadi petunjuk bahwa tentara bintang hitam akan memainkan peran penting dalam versi 3.0. Tidak ada yang akan menolak misi yang dipandu untuk versi alur cerita ini, dan mayoritas pemain memiliki pemikiran mereka sendiri pada tindakan selanjutnya. Mereka akan pergi ke dermaga untuk naik pesawat ruang angkasa, yang akan membawa mereka ke langit untuk masuk ke benteng langit itu. Sama seperti setiap orang memiliki pemikiran di kepala mereka, ke arah markas satelit tentara bintang hitam muncul banyak titik-titik hitam kecil seukuran biji wijen. Mereka berkembang pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang dan ternyata menjadi armada dengan lambang bintang hitam di atasnya. Mereka melayang di atas kepala puluhan ribu pemain, perangkat anti-gravitasi yang terpasang di dalamnya bahkan tidak menimbulkan angin. Mereka yang hadir tidak bisa membantu tetapi berhenti kaget. Pada saat ini, bagian bawah kapal perang terbuka, melepaskan sinar traksi menuju tanah. Pada saat yang sama, awak kabin berbicara melalui pengeras suara, menyiarkan suara mereka di seluruh langit seluruh kota. Semua anggota Black Star Army, tolong naikkan armada. Aku ulangi, semua anggota Black Star Army menaiki armada. Petik 2. Mereka semua adalah pesawat ruang angkasa yang dikerahkan Han Xiao khusus untuk mengawal para pemain. Para pemain yang hadir tidak membayangkan bahwa tentara bintang hitam benar-benar akan mengirim seseorang untuk menjemput mereka, menyebabkan mereka merasa sangat terkejut. Ini adalah planet Godora. Agar tidak terkendali di kota, apakah tentara bintang hitam begitu kuat sekarang? Semua tanda menunjukkan bahwa Black Star Army tidak lagi sama. Para pemain tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi dalam dekade terakhir. Semua orang berbaris untuk naik ke pesawat ruang angkasa, dan armada kembali tepat setelah mengambil penumpang. Setelah naik ke kapal, para pemain mulai mengambil tindakan, meminta NPC di sekitar kapal untuk. Bab 717 mengubah berkedip. Ya ampun, markas sebenarnya adalah mainan besar ini. Berapa nilainya uang? Tentara bintang hitam tidak mungkin mengambil alih seluruh sistem bintang Garton, kan? Sama seperti ratusan ribu pemain memandang ke atas ke langit dengan ekspresi kaget, antar muka mereka semua bergetar saat mereka menerima pemberitahuan. Frenzied Sword pulih dari kebodohannya, segera membuka antar muka, dan ekspresi kegembiraan muncul di ekspresinya. Semua pemain yang berasal dari Black Star Army telah menerima misi faksi yang sama. 10 tahun tautan pertama Tenyer Stevesling, 10 tahun tautan pertama Tenyer Stevesling. Pengantar misi, angin perubahan telah bertiup, dan tahun-tahun berlalu dengan cepat. 10 tahun telah dan berlalu, dan situasi di alam semesta ini bergejolak, dengan banyak arus bawah bergerak. Kamu akan berpartisipasi dalam gelombang pasang surut era ini. Sudah waktunya bagi kamu untuk kembali ke tim kamu. Persyaratan misi, lanjutkan ke benteng satelit Black Star Army terdekat.
Hadiah, 15.000 pengalaman, 300 Black Star Army Favorability. Ini adalah misi berantai. Han Xiao telah menonton waktu bagi para pemain untuk online. Justru dia yang telah mengeluarkan misi untuk semua orang untuk kembali melalui antar muka faksi. Ini untuk memungkinkan para pemain dipandu untuk memahami versi baru dan tidak membiarkan mereka kabur dengan kepala penuh kabut. Karena kata-kata Han Xiao formal, itu mirip dengan misi baru untuk para pemain. Bagaimanapun, misi apapun yang dikeluarkan melalui antar muka pemain akan menjadi misi yang sah. Dengan para pemain yang baru saja menyentuh versi baru, itu adalah periode di mana mereka paling bersemangat untuk memahami perubahan yang terjadi di galaksi. Misi ini mirip dengan suar dalam kegelapan, seperti wortel yang tergantung di depan keledai, menarik perhatian mereka dengan menciptakan rasa gatal di hati mereka. Ini adalah misi penuntun yang dirilis oleh versi baru. Selama kita mengikuti ini, kita akan mengerti di mana alur ceritanya telah maju. Percayalah, tidak akan ada masalah dalam melakukannya. Bun Hit-dog memiliki pandangan konfirmasi. Untuk benar-benar menjadi misi alur cerita yang dirilis oleh fraksi Tentara Bintang Hitam, mata Frenzied Sword berbinar. Ini seharusnya menjadi petunjuk bahwa Tentara Bintang Hitam akan memainkan peran penting dalam versi 3.0. Tidak ada yang akan menolak misi yang dipandu untuk versi alur cerita ini, dan mayoritas pemain memiliki pemikiran mereka sendiri pada tindakan selanjutnya. Mereka akan pergi ke dermaga untuk naik pesawat ruang angkasa, yang akan membawa mereka ke langit untuk masuk ke benteng langit itu. Sama seperti setiap orang memiliki pemikiran di kepala mereka, ke arah markas satelit Tentara Bintang Hitam muncul banyak titik-titik hitam kecil seukuran biji wijen. Mereka berkembang pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang dan ternyata menjadi armada dengan lambang bintang hitam di atasnya. Mereka melayang di atas kepala puluhan ribu pemain, perangkat anti-gravitasi yang terpasang di dalamnya bahkan tidak menimbulkan angin. Mereka yang hadir tidak bisa membantu tetapi berhenti kaget. Pada saat ini, bagian bawah kapal perang terbuka, melepaskan sinar traksi menuju tanah. Pada saat yang sama, awak kabin berbicara melalui pengeras suara, menyiarkan suara mereka di seluruh langit seluruh kota. Semua anggota Black Star Army, tolong naikkan armada. Aku ulangi, semua anggota Black Star Army menaiki armada. Petik 2. Mereka semua adalah pesawat ruang angkasa yang dikerahkan Han Xiao khusus untuk mengawal para pemain. Para pemain yang hadir tidak membayangkan bahwa Tentara Bintang Hitam benar-benar akan mengirim seseorang untuk menjemput mereka, menyebabkan mereka merasa sangat terkejut. Ini adalah planet Godora. Agar tidak terkendali di kota, apakah Tentara Bintang Hitam begitu kuat sekarang? Semua tanda menunjukkan bahwa Black Star Army tidak lagi sama. Para pemain tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi dalam dekade terakhir. Semua orang berbaris untuk naik ke pesawat ruang angkasa, dan armada kembali tepat setelah mengambil penumpang. Setelah naik ke kapal, para pemain mulai mengambil tindakan, meminta NPC di sekitar kapal untuk. Ukuran Tentara Bintang Hitam benar-benar mengejutkan para pemain. Video kemudian terus diputar, dan video akhirnya mulai menjelaskan apa yang telah Black Star Army lalui selama 10 tahun terakhir. Galaksi tahun 695, Dinasti Crimson memperluas wilayah mereka, nama kode Crimson Tide. Desa Teret Starling terlempar ke dalam kekacauan, dan kerajaan klan memerintahkan Bloodset Clan untuk menyerang peradaban kristal ungu. Perang rahasia meledak, dan Black Star Army bergabung dengan Purple Crystal dan bertarung atas nama mereka. Perang telah berlangsung selama 10 tahun dan belum berakhir. Selama waktu ini, Tentara Bintang Hitam telah berperang ratusan pertempuran dan bentrok dengan tanah pertumpahan darah berkali-kali dan menempa prestise mereka. Petik 2. Rosalind memperkenalkan latar belakang perang rahasia dan semua orang terkejut. Crimson Tide, bukankah ini nama versinya? Ternyata ini mengacu pada perluasan dinasti Crimson. Selama akhir versi 2.0, Black Star mengungkapkan informasi tentang ini. Jadi, ternyata dia benar-benar mengungkapkan informasi tentang versi selanjutnya. Untuk berpikir bahwa Black Star Army akan terseret ke dalam perang antara Star Cluster Civilizations. Ini berarti bahwa misi storyline utama untuk versi 3.0 harus terkait dengan perang rahasia. Banyak pemain mulai berspekulasi. Jika mereka terus sepanjang garis pemikiran ini, perluasan Black Star Army pasti akan terkait dengan partisipasi mereka dalam perang. Tentara Bintang Hitam seharusnya mendapatkan kekayaan dari perang. Namun, mereka hanya berhasil menebak setengah kebenaran. Bagian selanjutnya dari video segera memicu gelombang keributan besar. Dalam perang ini, pemimpin Black Star mengungkapkan potensi menjadi Beyond Great A Super. Dia menekan semua pejuang tingkat tinggi musuh dan tidak terkalahkan di medan perang. Dia adalah individu yang paling mungkin menjadi Beyond Great A Super di seluruh Sateret Starling. Black Star Army juga menjadi organisasi unggulan Beyond Great A di bawah kepemimpinannya, dengan Purple Crystal dan lusinan peradaban sistem bintang lainnya yang mengekspresikan niat baik mereka kepadanya. Petik 2. Sebagai pemimpin faksi, Rosalind memberikan pengenalan rinci tentang Black Star dan menggambarkan kecakapan tempurnya yang menakutkan dan pengaruh yang dimilikinya dalam pengembangan Black Star Army.
Sebagian besar pemain mengerti bahwa video itu mencoba mengisyaratkan kepada mereka bahwa Black Star Army hanya dapat berkembang ke tingkat seperti itu karena Black Star. Jika bukan karena Han Xiao menunjukkan potensi untuk menjadi Beyond Grade A Super, tentara bintang hitam tidak akan mampu menonjol dalam perang. Black Star adalah orang yang telah mengembangkan Black Star Army ke ukuran seperti itu dalam 10 tahun. Semua pemain menyadari dan segera mengeluarkan poin utama. Melampaui kelas A. Setelah dua versi, mereka sudah tahu bahwa Black Star sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah berharap dia membalikkan pemahaman mereka tentang dia lagi. A Beyond Grade A Super sudah berada di puncak galaksi untuk para pemain. Black Star adalah karakter yang muncul di versi 1.0, dan alur ceritanya telah berjalan melalui 3 versi yang berbeda. Saat ini, ia memiliki hak untuk menjadi ahli yang tiada taranya dan mungkin akan menjadi karakter penting dalam versi 3.0. Han Xiao sudah menjadi milik mereka sendiri bagi para pemain Tiongkok, dan para pemain tidak bisa tidak meletus dengan kegembiraan ketika mereka mengetahui bahwa bos mereka adalah karakter yang begitu ganas. Sebelum pembaruan, banyak pemain berharap untuk melihat bagaimana Black Star Army tumbuh selama versi 3.0. Hasil pada saat ini benar-benar memenuhi mereka dengan kepuasan dan berada di luar harapan mereka. Ketika mereka tidak ada, Black Star dapat diandalkan seperti biasa dan telah memimpin Black Star Army ke bentuk yang fantastis. Dia benar-benar hebat. Kapten mereka masih yang terbaik. Dengan pemimpin yang begitu kuat, faksi mereka memiliki potensi yang lebih besar untuk pertumbuhan, dan para pemain tumbuh lebih bersemangat untuk tentara bintang hitam. Video itu terus diputar, dan Rosalind merinci tentang berbagai peristiwa dan prestasi tentara bintang hitam selama 10 tahun terakhir. Dia berkelok-kelok dalam berbagai prestasi pribadi Han Xiao. Di mana dia bertarung melawan banyak musuh sendirian, bertarung dengan berani untuk menakuti musuh, menyelesaikan berbagai upaya pembunuhan, melawan Esbot, memusnahkan Darkstar, dan sebagainya. Pelajaran ini memperkenalkan seluruh sejarah tentara bintang hitam, dan setelah akhir video, banyak pemain masih menginginkan lebih. Dengan video Bun Hit Dog sebagai sebuah yayasan, video ini membuat mereka merasa seolah-olah mereka mengejar serangkaian drama. Ini bisa dianggap sebagai pengantar latar belakang untuk versi baru ini, kan? Kenapa aku merasa ini lebih seperti film aksi? Bintang hitam itu luar biasa. Ini benar-benar faksi tipe pertumbuhan. Masa depan kita cerah. Hahaha. Semua pemain mendiskusikan video dengan penuh semangat. Perubahan dalam Black Star Army benar-benar mengejutkan mereka. Setelah menenangkan diri dari keterkejutan awal mereka langsung sangat gembira. Selama perubahan itu positif, para pemain bisa tenang. Semakin mengesankan prestasi tentara bintang hitam, semakin nyaman mereka jadinya. Ini adalah faksi yang telah mereka saksikan selama 3 versi penuh. Siapa yang akan berpikir bahwa begitu banyak yang akan terjadi ketika kita tidak ada? SWAT Frenzy tidak bisa membantu tetapi meratap. Bun Hit Dog merasakan jantungnya sakit. Sayang sekali, aku bisa membuat begitu banyak video dengan semua sumber daya ini. Petik 2. Video menunjukkan kepada mereka sejarah tentara bintang hitam dan memungkinkan para pemain untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang faksi mereka sendiri. Han Xiao selalu bertujuan untuk menggunakan pencapaian fraksi untuk meningkatkan rasa memiliki yang dirasakan para pemain kepada Black Star Army, dan hasilnya sangat bagus. Sebuah faksi yang memiliki sejarah di belakangnya akan membawa rasa memiliki yang lebih besar terlepas dari manfaat yang dapat diberikannya kepada para pemain. Melalui acara selama 10 tahun terakhir, semua pemain memiliki pemahaman dasar tentang versi 3.0. Dapat dikatakan bahwa para pemain beradaptasi dengan kecepatan secepat mungkin ke versi baru melalui bimbingan Han Xiao. Ini juga hasil yang paling ingin dilihat oleh Han Xiao. Fase kedua dari misi, 10 tahun, telah selesai dan Han Xiao merilis fase ketiga dari misi. Semua pemain di Black Star Army menerima pemberitahuan baru. 10 Years, tautan ketiga. Pendahuluan misi, kamu sekarang memahami situasi di cincin bintang hancur. The Black Star Army saat ini berpartisipasi dalam perang rahasia. Sebagai anggota tentara, kamu harus membuat pilihan. Persyaratan misi, ikuti prosedur yang diperlukan dan terima misi perang rahasia. Hadiah, mulai dari jalan cerita perang rahasia, 800 Black Star Army Favorability. Memicu misi storyline utama di awal. Sepertinya ini sama dengan di versi 2.0. Petik 2. Mereka telah memicu alur cerita bencana mutasi saat mereka masuk ke dalam permainan juga. Para pemain tidak ragu sedikitpun dan memilih untuk berpartisipasi dalam perang rahasia. Dalam kehidupan sebelumnya, para pemain harus melalui fase eksplorasi sebelum dibimbing untuk bergabung dengan perang rahasia oleh berbagai faksi. Kali ini, Han Xiao segera menempatkan misi main storyline tepat di depan para pemain dan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Semakin awal para pemain bergabung dengan misi, semakin banyak manfaat yang akan diterimanya. Awalnya, metode untuk memicu misi perang rahasia adalah untuk bergabung dengan tanah pertumpahan darah atau bagian 0. Namun,
Han Xiao tahu tentang ini dan dengan demikian menghabiskan 10 tahun terakhir menumbuhkan tentara bintang hitam menjadi anggota penting bagian nol. Ini memungkinkan dia untuk mengikat fraksinya bersama dengan bagian nol dan memungkinkan para pemain untuk berpartisipasi dalam misi perang rahasia tanpa bergabung dengan faksi lain. Imbalan dari usaha Han Xiao perlahan menunjukkan diri. Saat berikutnya, sebuah pemberitahuan muncul di antar muka pemain. Mereka telah memicu misi jalur cerita utama yang dipicu oleh Han Xiao 10 tahun yang lalu. Kamu telah memicu misi faksi tingkat S perang rahasia, bagian 0. Di dermaga, lebih dari 100.000 pemain tersebar. Misi pemandu yang diberikan oleh Han Xiao telah berakhir, mereka memutuskan untuk menjelajahi markas besar tentara bintang hitam dan mengenal fasilitas di sini. Para pemain tahu bahwa benteng planet ini kemungkinan besar akan menjadi pangkalan mereka di versi 3.0. Markas besar Black Star Army sangat besar, tidak sempit sama sekali bahkan untuk lebih dari 100.000 orang. Mereka dengan cepat menyebar dan menyatu dengan anggota tentara bintang hitam yang biasa. Toad Frenzy, Hao Tian, dan beberapa pemain profesional dekat lainnya bergerak bersama, ditemani oleh Bun Hit Dog dan Maple Moon. Mereka berjalan berkeliling dan mengamati NPC yang lewat sambil mendiskusikan misi alur cerita utama yang baru saja mereka terima. Alur cerita dari versi baru ini sangat menarik, kata Frenzied Sword. Aku tidak percaya kita akan mengalami perang besar antara dua peradaban Star Cluster. Mereka di Starfield lainnya tidak menerima misi alur cerita utama begitu mereka memasuki permainan seperti yang kita lakukan, mereka masih menjelajah. Petik 2. Yah, ini bukan pertama kalinya. Di setiap versi sebelumnya, alur cerita utama selalu muncul paling awal di Shattered Star Ring. Ini harus menjadi spesialisasi kami. Nasi goreng Klingle mengangkat bahu. Memang, itu sama di versi 2.0. Kami tahu tentang jalan cerita utama segera setelah kami online. Starfield lainnya hanya mendapatkannya beberapa bulan atau bahkan setahun kemudian. Hao Tian mengangguk. Dari apa yang terlihat, Black Star akan menjadi NPC utama di versi 3.0 sekali lagi. Semua alur cerita utama dalam 3 versi terakhir terkait dengannya, kata Bun Hit Dog sambil menggosok dagunya. Ini lebih dari 3 versi, Frenzied Sword berkata dengan ekspresi bersemangat. Aku melihatnya bahkan selama beta tertutup, tapi saat itu, aku tidak pernah menduga dia akan menjadi sekuat ini. Mata Bun Hit Dog berbinar. Black Star membuat banyak penampilan. Aku tidak berpikir Starfield yang lain memiliki NPC yang serupa dengannya. Black Star adalah satu-satunya NPC yang telah muncul di setiap versi selama 3 versi terakhir. Aku merasa Black Star mungkin protagonis dari seluruh Shattered Star Ring. Itu benar, ini terdengar seperti topik yang luar biasa untuk dibicarakan. Episode berikutnya dari video aku pasti akan meledak. Petik 2. Han Xiao sekarang sangat populer di kalangan pemain Cina. Plus, video sebelumnya menunjukkan prestasinya dalam 10 tahun terakhir, jadi ini adalah saat ketika para pemain paling tertarik padanya. Oleh karena itu, Bun Hit Dog merasa seperti dia bisa memanfaatkannya dan menggunakan topik, protagonis Shattered Star Ring untuk membuat episode berikutnya dari seri videonya. Dia percaya bahwa itu pasti akan menjadi sangat populer. Dalam 2 versi terakhir, para pemain telah mengalami banyak alur cerita yang menarik di galaksi dan menyaksikan semua jenis NPC. Cukup banyak NPC yang juga banyak disukai oleh para pemain, tetapi Black Star adalah satu-satunya pemain yang memiliki kesan terdalam. Bahkan para pemain di Starfield lainnya tahu namanya. Saat ini, Han Xiao adalah NPC paling terkenal dan juga NPC yang paling ingin dilihat para pemain. Di mata banyak pemain, membuat artikel, video, atau apapun yang terkait dengan Black Star adalah peluang bisnis. Black Star Series adalah seri video yang membuat Bun Hit Dog terkenal. Itu adalah salah satu video yang harus ditonton untuk para pemain baru, dan itu masih berlangsung. Karena ketenaran yang dibawa oleh seri ini, Bun Hit Dog paling bersemangat membangun citra Han Xiao. Namun, karena seberapa terkenalnya bintang hitam, ada juga pembuat video lain yang melakukan hal yang sama dan membuat video tentang tentara bintang hitam. Meskipun demikian, Bun Hit Dog telah merebut pasar sejak versi 1.0, jadi dia adalah yang paling otentik di mata para pemain. Dapat dikatakan bahwa video Bun Hit Dog berkontribusi besar pada seberapa besar para pemain menyukai Black Star Army. Sebagai anggota Black Star Army, melihat bahwa fraksi tumbuh di bawah pengaruh dan kerja keras mereka, dan bahwa itu dibuat menjadi semacam seri drama, itu memberi mereka pengalaman mendalam yang sangat kuat. Pembuat video seperti Bun Hit Dog menggunakan ketenaran NPC untuk menguntungkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak tahu bahwa Han Xiao juga menggunakannya. Kelompok itu mengobrol sebentar dan kembali ke topik utama dari alur cerita utama versi baru, inilah yang diminati para pemain profesional. Ngomong-ngomong, dengan kekuatan kita seharusnya tidak dapat mempengaruhi hasil perang galaksi ini, kan? Kata Frenzied Sword. Maple Moon mengangguk dan berkata dengan serius, aku baru saja memeriksa.
Perwakilan dari perang rahasia adalah tanah pertumpahan darah dan bagian 0, yang menjadi bagian dari tentara bintang hitam. Pemimpin tanah pertumpahan darah disebut Heber, salah satu Beyond Great As di Shattered Star Ring. Adapun bagian 0, organisasi mereka juga sangat besar. Dengan kedua belah pihak yang begitu kuat, orang-orang yang terlibat dalam perang kemungkinan besar berada di miliaran. Bahkan jika semua pemain ambil bagian, aku tidak berpikir hasil perang akan banyak terpengaruh, jika di semua. Hao Tian merenungkan dan menganalisis, jika itu masalahnya, perang rahasia hanyalah latar belakang utama dari versi baru. Area utama yang akan kita tangani adalah medan perang yang lebih kecil dalam perang. Petik 2. Kuharap mereka tidak hanya memotong adegan, Clive Wright Rice tersenyum pahit. Itu mungkin tidak terjadi, melihat yang lain berbalik untuk menatapnya, Frenzied Sword terus menjelaskan. Pikirkan tentang hal ini, selama 3 versi terakhir, batas level kita telah meningkat. Skala alur cerita juga meningkat, dari sebuah planet, ke star system, ke star cluster. Namun, standar kemampuan tempur di galaksi memiliki sistem yang stabil. Sebagai contoh, Grade C adalah prajurit galaksi dasar, jadi Grade B adalah pejuang tingkat menengah. Sistem ini tidak akan berubah karena pembaruan versi, sementara kelas kami akan terus meningkat. Ini berarti bahwa posisi kita di galaksi dan pengaruh kita pada jalan cerita akan terus bertambah seiring versi yang terus diperbarui. Sekarang karena level-levelnya adalah 120, batch pertama dari semua pemain harus bisa mencapai Grade B. Menurut teori ini, kepentingan kita dalam versi baru pasti akan melebihi 2 versi sebelumnya. Oleh karena itu, aku pikir kita akan dapat mengambil bagian dalam jalan cerita galaksi lebih aktif di versi 3.0, dan pasti akan ada cara-cara baru untuk memainkan game ini. Yang lain berpikir sejenak, sial, orang ini memang masuk akal. Mata Bun Hit-Dog berbinar. Bisakah aku polisi, mengutip apa yang baru saja kamu katakan? Tolong, bertindaklah seperti manusia. Nasi goreng Clive terdiam. Ngomong-ngomong, meskipun kita memicu jalan cerita utama, bagaimana kita akan mengambil bagian dalam perang? Apakah kita mendengarkan pengaturan tentara atau menjalankan misi sendiri? Petik 2. Pada titik ini, Frenzied Sword dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa anggota tentara bintang hitam di sekitar semua tiba-tiba berkumpul di arah yang sama. Komunikator mereka juga bergetar. Ada pemberitahuan dari Philip untuk memberitahu semua anggota di markas untuk pergi ke alun-alun, akan ada pengumuman. Frenzied Sword dan yang lainnya pergi ke alun-alun dengan kerumunan. Tempat itu sekarang dipenuhi orang. Para pemain lain telah tiba juga dan sedang menunggu dengan anggota Black Star Army lainnya. Lantai di depan kerumunan melengkung dan berubah menjadi panggung. Proyeksi muncul di atas alun-alun dan menampilkan gambar panggung sehingga orang-orang jauh bisa melihat. Lebih dari 20 perwira militer tingkat tinggi muncul di panggung. Banyak wajah yang akrab bagi para pemain. Sudah 10 tahun, tetapi para petugas dari versi 2.0 semuanya masih di sini. Itu bagus. Sepertinya ada beberapa petugas baru juga. Oh, apakah itu kecantikan Sylvia? Oh tidak, apakah kegembiraan ini kurasakan? Jadi bagaimana kalau itu cantik? Aku orang yang berpendidikan. Kami Kaisar Naga Likers tidak akan pernah mengkhianati iman kami. Petik 2. Melihat NPC yang familiar dari versi terakhir, banyak pemain merasa nostalgia. Karena kebiasaan, mereka melemparkan deteksi ke petugas. Selain mengenal nama-nama perwira ini, informasi lainnya adalah semua tanda tanya, dan setiap perwira itu ditampilkan sebagai sangat berbahaya. Sekarang, para pemain akhirnya memiliki gambaran yang lebih jelas tentang seberapa kuat Black Star Army. Bersenandung. Ruang di tengah panggung berdesir. Seseorang muncul dari udara tipis dan berjalan keluar dari kekosongan. Itu adalah Han Xiao. Lebih dari 100.000 pemain akhirnya melihat seperti apa Han Xiao setelah 10 tahun. Dia masih mengenakan pakaian yang akrab tetapi lebih tinggi dan lebih berkepala dingin. Frenzied Sword dan yang lainnya menyadari bahwa kekaguman muncul di wajah banyak anggota tentara bintang hitam di sekitarnya. Dari detail ini, mereka lebih jelas tentang posisi Han Xiao di hati bawahannya. Bun Hit-Dog dengan cepat mulai merekam untuk mengumpulkan materi. Termasuk para pemain, banyak orang di lapangan menatap Han Xiao. Dia berdeham, dan suaranya menyebar di seluruh alun-alun melalui mesin. Dalam setengah bulan, kita akan bekerja dengan kelompok besar bagian 0 untuk meluncurkan serangan balik berskala besar terhadap tanah pertumpahan darah. Banyak orang akan direkrut untuk ambil bagian. Selain prajurit yang telah terdaftar, tentara juga akan menerima permintaan pendaftaran anggota lainnya. Selain pengembalian yang dibayarkan oleh peradaban kristal ungu, tentara akan memberikan subsidi tambahan bagi mereka yang mengambil bagian dalam perang sesuai dengan posisi mereka. Detailnya ada di papan pengumuman sistem tentara internal. Petik 2. Sebagai kelompok tentara bayaran, anggota hanya akan membagi hadiah yang diberikan oleh majikan. Sekarang tentara bintang hitam telah menyelesaikan transisinya menjadi angkatan bersenjata pribadi, ia harus membayar gaji kepada anggota resmi seperti militer.
Ikut serta dalam perang sangat berisiko, sehingga diperlukan subsidi tambahan. Untungnya, tentara bintang hitam lebih dari mampu membayar pengeluaran itu bahkan dengan ukuran saat ini. Jadi, itulah bagaimana kita akan mengambil bagian dalam perang. Kita harus memintanya di tentara, kata Frenzy Sword. Peringkat misi alur cerita utama hanya dapat ditingkatkan dengan ikut serta dalam perang, tetapi kita dapat memilih untuk tidak melakukannya. Jadi, ini bukan misi alur cerita wajib. Petik 2. Para pemain mulai mendiskusikan topik, dan alun-alun menjadi berisik. Kali ini, Han Xiao melihat sekeliling, terkekeh dalam benaknya, dan melanjutkan. Semua yang ikut perang akan menikmati diskon 50% saat membeli berbagai produk tentara. Dalam waktu setengah bulan, semua yang mengambil bagian akan berkumpul di markas besar dan menaiki armada untuk menuju ke medan perang. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat menanyakan program intelijen buatan tentara. Petik 2. Kerumunan tertegun. Diskon 50%. 50% untuk semua produk fraksi. Apa? Itu luar biasa.